Mau punya bisnis autopilot tapi bingung mulai dari mana? Atau pusing ngurusin karyawan yang perform tapi karakternya buruk? Power Character hadir sebagai partner perusahaan Anda untuk membangun sumber daya manusia dan sistem HRD yang optimal lewat assessment, training, dan consulting berbasis karakter. Kami pun dapat mendampingi proses sertifikasi ISO untuk perusahaan Anda. Sejak tahun 2004, para konsultan, trainer, dan psikolog profesional dari Power Character telah banyak menolong para business owner, HR practitioner, dan juga executive leaders lebih dari 100 perusahaan menemukan solusi dari masalah SDM mereka. Sekaranglah saatnya mengoptimalkan karakter dan kompetensi SDM perusahaan Anda bersama Power Character. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam PC Talks How to be a Deep Thinker. Selamat malam hari ini Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami semua. Sungguh bersemangat hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya menjadi deep thinker atau pemikir yang dalam. Nah, hari ini senang bergabung dengan Bapak Ibu sekalian gitu kan ya. Hari ini saya perkenalkan diri dulu mungkin ya di awal-awal. Hari ini nama saya Sheila Ardelia dan saya adalah seorang Human Resource Character Management di Power Character. Gitu ya, saya seorang konsultan dan yang hari ini akan menjadi moderator dalam PC Talks How to be a Deep Thinker pada malam hari ini. Nah, saya senang sekali gitu kan ya dengan satu kutipan yang mungkin menjadi tagline di posternya PC Talks How to be a Deep Thinker gitu kan ya. Jadi kutipan ini berkata seperti ini. I like deep thinkers, katanya. I don't like to have normal conversations with people. I love learning about what makes them who they are, their thoughts, views, who is important to them, what is important to them. Let me pick your brain. Artinya kutipan ini bilang kayak gini, kalau saya tuh senang sama para pemikir yang dalam. Gitu ya, saya nggak suka untuk bincang-bincang tentang mungkin topik yang biasa dengan orang normal pada umumnya. Tapi saya senang belajar tentang apa sih yang membuat mereka menjadi demikian, cara pikirnya mereka, cara sudut pandangnya mereka, siapa yang penting dan apa sih yang penting bagi para pemikir yang dalam ini. Nah, ini menarik sekali kutipannya karena mungkin buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini suka berpikir gitu kan ya, apa sih kenapa ada orang-orang yang bisa berpikir sampai sedalam itu, sampai sedetail itu. Nah, kadang kita perlu belajar memahami kedalaman pikiran orang lain. Nah, dan itu bukanlah suatu skill yang mudah. Karena terkadang banyak sekali konflik-konflik yang terjadi gitu kan ya dalam kehidupan kita, itu disebabkan karena mungkin perbedaan pola pikir atau mungkin kita kurang memahami pemikiran orang lain sehingga terjadi konflik, terjadi miskomunikasi. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama berbincang gimana sih cara jadi pemikir yang dalam bersama dengan dua narasumber yang begitu luar biasa. Nah, narasumber kami yang pertama ini akan ada Dr. Jakub Ezra. Beliau adalah founder dari Power Character, seorang karakter spesialis juga, gitu kan ya. Dan beliau adalah seorang researcher dalam, wow ini sudah bergabung di Spotlight. Beliau adalah seorang researcher dalam Human Character Management. Gitu. Nah, hari ini beliau nggak sendirian, tapi kita juga akan sama-sama ditemani oleh narasumber yang lainnya. Telah bergabung bersama kami ada Bapak Samuel Setiawan. Beliau adalah CEO dari Equity Life Indonesia. Equity Life Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang merupakan juga bagian dari MAP Group. Nah, ini menarik sekali karena dua orang yang luar biasa ini akan sharing banyak hal tentang kita semua, tentang how to be a deep thinker. Nah, tapi sebelum kita masuk ke main course kita pada malam hari ini, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau coba tanyakan. Menurut Bapak Ibu semua, coba mungkin bisa tulis di kolom chat, saya udah buka nih kolom chatnya. Saya udah buka kolom chatnya. Menurut Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tuh seorang yang deep thinker atau enggak sih sebenarnya? Nah, coba share dong di kolom chat ya. Bapak Ibu semua di sini merupakan, saya kayaknya seorang deep thinker, atau mungkin saya kayaknya kurang, makanya saya bergabung di sini bersama-sama belajar. Ada yang bisa share? Apakah Bapak Ibu semua seorang yang deep thinker atau
kurang, masih perlu belajar nih gitu ya. Nah, mungkin saya mau lihat opininya, kalau misalkan ada jawabannya boleh silakan sharing-sharing gitu kan ya di kolom chat. Selamat malam juga yang sudah bergabung, ini makin bertambah ya para partisipan pada hari ini. Terima kasih. Oke, nah mungkin karena di sini makin banyak partisipan yang bergabung pada malam hari ini, saya mungkin mau introduce sedikit gitu ya. Sebenarnya apa sih power character dan kenapa Bapak Ibu sekalian di sini hadir pada hari ini? Oke, ternyata masih banyak yang perlu belajar ya. Nah, kenapa hari ini Power Character semangat sekali sharing-sharing tentang how to be a deep thinker, karena saya percaya kita semua masih dalam tahap belajar. Wah, ini udah semangat sekali. Ada yang sudah bertanya di kolom chat. Oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu. Hari ini saya ingin memperkenalkan kalau Power Character menempatkan diri sebagai sebuah partner untuk perusahaan-perusahaan untuk kita bisa sama-sama mengoptimalkan sumber daya manusia dalam lewat assessment, training, dan juga consulting. Juga kami sering membimbing dan juga mengequip para leader-leader di perusahaan, baik itu di organisasi atau mungkin bisnis, untuk mengequip mereka dalam segi karakter management dan juga leadership skill. Nah, deep thinking ini merupakan salah satu leadership skill yang sangat amat penting. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin merupakan leader-leader besar di perusahaan, atau mungkin saya cuma punya tim 1-2 orang. Atau mungkin saya belum punya tim, saya punyanya anak gitu kan ya, saya memimpin anak saya gitu kan. Oh, itu juga nggak masalah. Tapi kita semua penting untuk memiliki leadership skill. Makanya pada malam hari itu kita semua ada di tempat ini di Zoom bersama-sama untuk belajar how to be a deep thinker. Nah, kita akan masuk nih ya, selain itu Power Character juga nggak hanya equip leader-leader lewat assessment, training, dan juga consulting. Saya ingin mengumumkan ada beberapa hal gitu kan ya, buat Bapak Ibu bisa belajar lagi, bisa lebih ter-equip lagi lewat banyaknya program, nggak hanya juga hari ini. Nah, mungkin boleh silakan di-share. Kami sering sharing-sharing begitu banyak ilmu-ilmu, nggak hanya tentang deep thinker, tapi juga leadership skill dan karakter management lainnya lewat media sosialnya kami. Nah, kami hadir lewat website, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, dan juga bahkan YouTube. Nah, kami khususnya aktif nih di Instagram, Facebook, juga di LinkedIn-nya kami hampir setiap hari. Kami sharing-sharing gitu kan ya tentang leadership skill dan juga banyak insight-insight yang lainnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut tentang insight-insight lainnya, boleh silakan ikuti kami, follow kami di media sosial kami, atau mungkin di tim Power Character boleh share di kolom chat juga, ada link Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga lainnya yang bisa langsung dikepoin gitu ya sama Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Nah, nggak hanya itu juga, kami juga senang sekali mau membagikan sebuah free ebook pada malam hari ini. Gimana sih tentang karakter management gitu ya. Kita akan mengenali karakter manusia secara cepat dan akurat. Kalau mau tahu lebih dalam tentang karakter management, Bapak Ibu bisa langsung screenshot atau scan barcode yang terdapat di layar Anda. Dan itu bisa langsung segera mendownload e-book ya tentang karakter 101. Oke, jadi bisa langsung di-download aja, ini gratis. Silakan di scan barcode di depan dan langsung bisa download free ebook tentang karakter 101. Nah, selain itu, kalau mungkin Bapak Ibu ingin setelah tahu gitu kan ya, oke, karakter saya kurang lebih seperti apa sih gitu kan ya. Tapi mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sering mengalami, sering bertanya tapi juga bingung mau tanyanya ke siapa. Nah, tenang aja. Para Certified Behavior Consultant-nya kami siap membantu Anda lewat personal counseling program dari Power Character. Di sini gampang, jamnya bisa diatur gitu kan ya, waktunya bisa diatur menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dan bisa langsung, kalau penasaran, bisa langsung kontak personnya Power Character di nomor yang terdapat pada layar. Dan kita akan segera dengan senang hati dan sukacita membantu Anda berdiskusi tentang banyaknya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentang kehidupan, tentang karakter, dan juga mungkin tentang leadership. Oke? Nggak hanya itu juga, tapi kami juga banyak melakukan nggak hanya how to be a deep thinker, ada PC Talks yang lainnya juga, webinar-webinar yang lainnya. Salah satunya akan hadir kembali di bulan Agustus nih. Ini acaranya free PC Talks lagi tentang jawaban mutlak atas problem emosional manusia menyiasati era industri 4.0. Oke, kalau mungkin sering ngobrol-ngobrol gitu ya dengan klien saya, dengan mungkin para partner-partner kami di Power Character juga, ternyata salah satu banyaknya masalah manusia itu karena emosi. Karena sulit mengontrol emosinya. Nah, ini jadi pembicaraan yang begitu unik karena sulit sekali. Mungkin sering sekali kita mendengar tentang emosi, tapi nggak bohong, masih sering sulit mengelola emosi.
Nah, karena itu kita akan bahas, dan kalau Bapak Ibu ingin menghadiri PC Talks tentang problem emosional manusia, bisa langsung scan barcode-nya aja atau daftar di link yang udah ada, linknya udah terdapat di layar Anda, atau mungkin ingin bertanya lebih lanjut bisa hubungi kontak person kami yang terdapat di layar. Oke, nah berikutnya saya juga informasikan di sini saya ngelihat tadi kan ya, wow, di daftar pesertanya di sini tuh banyak sekali leader-leader perusahaan atau mungkin leader-leader organisasi. Nah, tahu nggak sih para leader, kalau salah satu skill leadership yang kita harus punya tapi seringkali kita lupakan, itu sebenarnya tentang counseling. Oke? Loh, bukannya counseling itu biasanya ke psikolog, atau mungkin counseling itu biasanya ke HRD. No, sebenarnya kita sebagai leader itu wajib atau penting sekali punya ilmu tentang professional counseling. Nggak harus ngambil sarjana di psikologi dulu ya, tapi kita bisa belajar tentang professional counselor ini. Nah, di sini kita akan ngadain gitu ya, PC Talks tentang professional counselor di bulan Agustus, Rabu 25 Agustus via Zoom bersama dengan Ibu Golda Sirigar. Beliau merupakan character counselor dari tim Power Character. Beliau juga merupakan certified behavior consultant, dan untuk event The Secrets of Professional Counselor, Bapak Ibu cukup berinvestasi sebesar Rp49.000. Ini sudah harga diskon dari Rp100.000 ya, jadi lebih dari 50% diskon. Jadi kalau mau dan tertarik, silakan scan barcode yang ada di layar Anda. Oke? Nah, yang berikutnya ini saya akan tampilkan event yang sangat menarik, event yang entah sudah berapa puluh batch gitu kan ya, begitu banyak batch yang sudah lulus gitu kan ya. Ini adalah acara bersertifikasi. Jadi akan mendapatkan sertifikasi kompetensi menjadi Certified Behavior Consultant. Nah, jika Bapak Ibu mengikuti event ini, Bapak Ibu nggak hanya sekedar tahu, tapi bersertifikasi untuk menjadi seorang konsultan dan mampu melakukan konseling karakter dengan juga partner-partner dan juga rekan kerja Anda. Nah, jika Bapak Ibu tertarik terkait Certified Behavior Consultant, nah khusus hari ini nih, kita akan adakan khusus seluruh peserta akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Oke, 30%. Jadi, ini menarik sekali ya. Jadi, seluruh peserta akan mendapatkan diskon 30%. Oke? Wow, ini menarik ya. 30%. Jadi basic, ini khusus yang kelas basic. Tapi saya tahu kalau lihat nama-nama partisipannya udah banyak yang lulus. Mau masuk ke level yang berikutnya. Oke, kalau mau masuk ke level yang berikutnya bisa langsung ikuti Certified Behavior Consultant yang intermediate class. Nah, kalau yang intermediate class bisa jamnya, waktunya gitu kan ya, dan seluruh harganya ada di flyer di layar Anda, bisa langsung diikuti. Oke, nah ini juga akan mendapatkan diskon 30%. Kalau misalkan saya udah basic, tapi saya mau ikut yang intermediate, bagaimana caranya gitu kan ya, nggak masalah. Pokoknya seluruh peserta yang hari ini hadir akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Oke, nah sekarang diskonnya nggak hanya sekedar 30%, tapi seluruh peserta hari ini juga akan dapat free ebook. Nanti dikirimin ya sama dikirimin by email, oke? Hari ini akan mendapatkan bisa membaca ebook yang ditulis sendiri oleh Dr. Jacob Ezra. Berjudul Planning Skills. Oke, ini pasti kalau udah ikut Deep Thinker, nggak jauh-jauh, setelah berpikir dalam, biasanya ujung-ujungnya merencanakan masa depan, merencanakan dalam organisasi gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan Bapak Ibu akan mendapatkan planning skill ini, kesempatan untuk membaca bukunya selama kurang lebih 1 minggu. Caranya mendapatkannya gimana? Nanti buat Bapak Ibu kan ketika mendaftar ke acara pada hari ini, Bapak Ibu setelah mengisi form registrasi, betul ya? Sudah mengisi emailnya. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah mengisi menggunakan Gmail atau Google Mail, emailnya akan secara otomatis dikirim 1-2 hari mendatang. Nah, tapi kalau mungkin buat Bapak Ibu yang tidak menggunakan Gmail atau Google Mail saat mendaftar di How to be a Deep Thinker, Bapak Ibu bisa sampaikan ke customer service kami, dan nanti kami akan bantu untuk bisa kirimkan ke alamat Gmail-nya Bapak Ibu. Oke? E-book ini bisa diakses selama 7 hari dan bisa dibaca, bisa direnungkan gitu kan ya, supaya membantu Bapak Ibu sekalian dalam planning skill. Oke? Wow, ini masih awal aja sudah banyak berbagi gitu kan ya. Hari ini nggak hanya berbagi diskon, nggak hanya berbagi buku, tapi kita akan sama-sama
berbagi ilmu juga tentang how to be a deep thinker. Nah, tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin ingatkan kalau kami sudah men-setting acara hari ini untuk Bapak Ibu tidak bisa unmute gitu kan ya. Dan mohon juga saya ingatkan untuk Bapak Ibu bisa rename namanya menggunakan nama lengkap yang asli yang sesuai dengan form registrasi. Oke, jadi nanti daftarnya mungkin nama-nama yang masih pakai nama HP atau mungkin nama anaknya, nama istri, nama suaminya gitu ya, mungkin bisa di-rename akun Zoom-nya supaya memudahkan kita untuk melakukan absensi dan juga. Oke, nah nanti kita akan segera mulai. Kalau Bapak Ibu tadi udah banyak nih yang bertanya-tanya gitu kan ya. Kalau mau bertanya-tanya lebih lanjut bisa langsung hubungi customer service kami terkait lebih lanjut informasi terkait CBC ataupun buku planning skill lebih dalam. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Nanti hari ini kita akan lebih santai, oke? Lebih ngeflow aja. Hari ini mau banyak bertanya sama Pak Yakub, mau bertanya sama Pak Samuel, boleh. Boleh sampaikan langsung pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Oke? Kalau gitu mungkin boleh, iya di close aja materi hari ini. Mungkin udah nggak sabar ya. Saya udah mengambil waktu 15 menit dan udah nggak sabar untuk segera masuk ke materi kita pada malam hari ini. Kalau begitu, saya akan hari ini pertama-tama mengundang dulu Dr. Jakub Ezra untuk langsung bisa sharing tentang gimana sih tips and trik menjadi deep thinker. Silakan Pak Yakub Ezra. 7 extraordinary trait every deep thinker possess. Ya, ada 7 hal yang perlu Anda evaluasi dalam diri Anda. Apakah Anda ada hal-hal ini? Deep thinker bicara mengenai berpikir vertikal, berpikir paling mendasar, berpikir konsep, berpikir intisari. Kenapa saya menikah? Kenapa saya bekerja? Kenapa saya hidup? Nah, itulah tipe deep thinker. Ya. Yang pertama, deep thinkers tend to live an introverted life. Pemikir yang mendalam cenderung menjalani kehidupan yang introvert. Tidak berarti yang extrovert itu bukan deep thinker. Bicara deep thinkers itu adalah responding to vertical thinkers. Atau kalau Anda extrovert, itu bisa selama 20 menit Anda memfokuskan diri kita sendiri untuk berpikir mendalam. Nah, tekniknya gampang sekali. Dari awal saya sudah katakan, temukan alasan kenapa. Temukan alasan kenapa. Why? Ya. Why? Kalau perlu tanya lagi why? Kalau perlu tanya lagi why? Saya kasih contoh. Kenapa saya merasa kekurangan di masa pandemi ini? Ya, Anda jawab, ya karena saya tidak dapat bekerja. Nah, tanyakan lagi, kenapa saya tidak bisa dapat kerja? Ya, kantor saya memecat saya. Tanyakan lagi, apakah saya tidak bisa mengerjakan hal yang lain? Nah, ketika kita terus bertanya seperti itu, maka pemikir yang mendalam itu akan sepertinya berpikir sendiri. Maksudnya itu. Ya. Jadi nothing ever goes away until it teach us what we need to know dari Pema Chodron. Jadi kita harus berpikir sampai kita tahu kebutuhan yang paling pokok itu apa. Number 2, deep thinker, they analyze every experience. Mereka menganalisa setiap pengalaman. Friedrich Nietzsche berkata, every deep thinker is more afraid of being understood than of being misunderstood. Ini aneh sekali ya. Nietzsche ini seorang filosof. Setiap pemikir yang dalam lebih takut menjadi orang yang mengerti daripada orang yang salah mengerti. Artinya apa? Orang yang mengerti itu tidak mau berpikir lagi. Tapi orang yang salah mengerti atau disalah mengertiin atau orang tidak jelas, tidak berpengalaman, maka dia akan berpikir ulang. Ya. Yang ketiga, every deep thinker, they see the world from multiple angles.
angles maksudnya. Mereka melihat dunia ini dari berbagai sudut pandang, saudaraku. Saya berbicara dengan owner dari Axio ya, bulan yang lalu, Pak Samuel juga namanya. Dia itu sempat mengalami krisis luar biasa. Tetapi hari-hari ini karena pemerintah harus menggunakan produk lokal, maka komputer Axio itu menjadi nomor 1 sekarang. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia melihat kesempatan, dia melihat dari sudut pandang yang lain. Kenapa pada waktu krisis tidak ditutup? Nah, malam hari ini juga nanti saya menghadirkan seorang sahabat, seorang yang sangat jenius bagi saya. Setiap kali saya bertemu dengan beliau, saya selalu mendapatkan insight-insight yang baru. Dia adalah Pak Samuel Setiawan, ya, sama-sama dari Surabaya, dan saya udah kenal lebih daripada 20 tahun ya. Dan beliau adalah orang yang paling bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Nanti beliau akan cerita ya. Yang keempat, every deep thinker, they have naturally empathic personality. Mereka memiliki rasa empati secara natural. Ya. Anita Krisan berkata, when it hurts, observe. Life is trying to teach you something. Ketika kita merasa terluka, analisalah bahwa kehidupan ini akan mengajarkan kita sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya sedih kehilangan seorang yang saya hormati, yaitu Kristianto Wibisono. Jam 5:05 sore tadi, beliau meninggal. Beliau seorang researcher, sama seperti saya, dan beliau adalah orang yang berjuang untuk Indonesia, tapi dia meninggal karena COVID. Ya, everybody respect him, dan hidupnya sering terluka beliau itu, tetapi dia selalu belajar sesuatu, dan dia menemukan sesuatu. Ya, my deep respect to Pak Kristianto Wibisono almarhum. Ya, they have naturally empathic personality. Ya, ada belas kasihan dengan lingkungan, ada perhatian dengan lingkungan. Ya. Yang kelima, mari kita lihat. Every deep thinker are always eager to learn something new. Mereka selalu ingin belajar sesuatu yang baru. Apakah Anda ingin belajar dari kegagalan, bukan hanya keberhasilan? Apakah Anda melihat bahwa masa pandemi ini adalah masa yang paling terkutuk dan masa yang paling jelek? Atau sebaliknya, ini masa di mana kita bisa mengeluarkan semua potensi kita? You cannot lose what you never had. Kita nggak akan pernah kehilangan sesuatu yang ada pada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keenam, every deep thinker can be forgetful. Mereka bisa lupa. Mereka melupakan hal-hal yang pahit, masa lalu. It's never too late for a new beginning in your life, Joyce Meyers berkata. Tidak terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Lihatlah ke depan, lihatlah ke depan. Kalau kita masih diberi kesempatan, diberikan kehidupan ini, just see in front of us. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, deep thinker, they are most open-minded people you'll ever meet. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang terbuka yang pernah Anda temui. Kenapa? Mereka berprinsip everything is temporary. Ya, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Bank Biring di dunia 300 tahun ambruk kok. Ya. Wall Street juga ambruk. Mau apa lagi? Di pandemi ini banyak konglomerat yang ambruk. Teman saya punya debt store, sekarang jualan siomay. Enggak apa-apa. Apakah itu memalukan? Tidak. Because everything is temporary. Kita harus open mind untuk melihat apakah ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita kelola. Ya. Pada siang hari tadi kita ngobrol dengan seorang pengusaha di Papua, ya, bicara sekarang ekspor
ikan itu sudah nggak bisa lagi. Singapura di lockdown, Cina di lockdown, ya. Dan akhirnya harus dibuang ke kota-kota besar di Indonesia. Tapi itu pun juga supermarket banyak ditutup. Dan ketika kita ngobrol, saya temukan everything is temporary. Gaya penjualan yang begitu-begitu saja itu harus ditinggalkan. Nah, sekarang mulailah berpikir online. Ya, putra saya yang ketiga itu berbisnis cuma nasi sama daging, ya. Tapi yang terbaik nasi yang terbaik, daging yang terbaik, dan omsetnya bisa besar sekali tiap hari bisa puluhan juta. Jadi kalau kita mau open minded dengan siapa saja kita ngobrol, berbagi cerita, ya. Dan kalau kita berpikir bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia ini, maka kita akan berusaha lebih baik, dan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berlebihan saya katakan tema ini diceritakan oleh sahabat saya Pak Samuel Setiawan kira-kira about 3 years ago. Ya, mungkin beliau tidak sadari bahwa beliau berkata, Pak aku baca buku ini tentang deep thinkers. Dan saya kasih Bu Irma juga, ayo Irma baca ini. Iya Pak, gitu. Dan memang sejak hari itu sampai hari ini Pak Sam, saya selalu melihat segala persoalan, segala tantangan itu bukan secara horizon tetapi secara vertikal. Alasannya apa? Why? Dan ketika saya menemukan alasannya, saya bisa bertindak lebih baik, lebih jauh lagi. Demikian Sheila. Wow. Ternyata Pak Yakub juga semakin hari semakin tetap belajar ya Pak tentang how to be a deep thinker ya Pak. Belum selesai ya Pak masa belajarnya. Masih terus belajar lagi, udah sehebat dan sehebatnya Pak Yakub masih belajar juga. Ya, Ini buku di belakang saya itu ilustrasi, tapi sesungguhnya lebih banyak. lebih banyak Pak. Ya, mungkin ada 15 ribuan. Wow. Belum e-book. Belum e-book yang di HP ya Pak, Ya, di komputer. Luar biasa sekali Pak Yakub. Wow, ini saya juga ingin mengundang, mungkin bisa dibantu di spotlight juga Pak Samuel mungkin untuk bergabung, berbincang-bincang bersama dengan kita gitu kan ya hari ini terkait how to be a deep thinker. Tadi Pak Yakub udah sharing ke kita semua terkait 7 cara gitu kan ya untuk menjadi apa sih sebenarnya maksud dari seorang deep thinker gitu ya. Nah, mungkin di sini sebelum kita mendalami lagi tentang materi yang tadi Pak Yakub sampaikan, saya mungkin mau dengar suara Pak Samuel dulu nih. Halo, selamat malam Pak Samuel. Malam, Sheila. Ya, Ya, panggilnya apa nih? Ardela atau Dela ya? Sheila Ardelia, Pak. Selamat malam Pak Yakub, selamat malam teman-teman Pak Sam. semua. Salam kenal, saya Samuel Setiawan. Ya, terima kasih kehadirannya Pak. Ya. Oke. Pak Samuel, tadi Pak Yakub udah sharing tentang 7 deep thinker gitu kan ya. Nah, mungkin minta pendapatnya Pak Samuel dulu deh pertama-tama. Pak Samuel tuh menganggap dirinya sebagai seorang yang deep thinker kah? Atau mungkin gimana? Apa pendapatnya Pak Samuel tentang deep thinker ini? Saya kayaknya seperti teman-teman yang di chat ini loh. Saya belum mengklaim saya deep thinker yang seutuhnya ya. Kalau tadi ada 7, ya nggak semuanya juga di diri saya juga. Cuma saya itu penasaran dengan apa nih thinking. Jadi saya selalu I'm thinking to think. Saya berpikir caranya mikir gimana itu. Nah, jadi dari kecil saya senang baca buku yang membuat saya penasaran. Gitu. Itu aja sih. Tapi saya orang yang loncat-loncat. Saya tidak Pak. Saya ini orang praktisi Pak. Aku mungkin lebih sistematis. Jadi buku yang tadi saya suggest itu saya juga lupa. Mungkin orang deep thinker forgetful gitu. Sampai saya lupa. Ya. Tapi setelah baca buku macam-macam yang deep thinking itu, ternyata buku itu Pak Yakub saya nggak baca habis terus terang malahan. Karena apa yang saya expect nggak ada di buku itu. Jadi saya skimming aja cepat gitu. Saya juga hobi baca. Saya cari yang title lain, tapi ternyata buku-buku yang mengupas deep thinking itu judulnya malah nggak ada
kata judul dengan kata-kata deep thinking atau thinker itu anehnya. Oke. Ya, jadi itu. Tapi buat saya sebenarnya deep thinking atau thinking deep itu penting sekali. Kalau kita mau maju di dalam hidup ini atau paling tidak mau membantu apa namanya dunia lah ya, dunia di luar diri kita sendiri, di luar keluarga dan seterusnya. Jadi saya juga apa sih itu deep thinking? To think deep itu sebenarnya to think beyond. Oh, Ya, oke. berpikir tidak di tips of the iceberg saja. Jadi Oke. kalau itu kan cuma di permukaan aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau deep thinking itu kita bisa lihat di balik kejadian yang kita lihat itu. Nah, saya melihatnya sekarang ini dengan banyaknya informasi yang bertubi-tubi di sekitar kita. 1-2 dekade ini kan manusia punya pola yang berbeda dari yang dulu dengan adanya hadirnya internet dan sosial media. Jadi Ya. dunia ini penuh dengan kata-kata. Bangun kita baca WhatsApp kata-kata, Facebook kata-kata lagi, Twitter kata-kata lagi, semua kata-kata semua. Nah, pada kata-kata itu kan isinya informasi. Informasi kita telan mentah-mentah saja, karena kita nggak lihat beyond di balik informasi itu. Nah, di balik informasi itu punya agenda tentunya dari yang membuat informasi itu sendiri. Ini maaf baterai saya mau habis. Oke. Jadi ada agenda di situ kalau kita mau lihat. Dari informasinya sendiri kita perlu lihat ini apa benar atau enggak sih sebetulnya. Nah, keduanya adalah yang buat informasi punya agenda apa. Paling tidak yang meng-forward gitu. Sehingga kita sekarang ini jadi bulan-bulanan informasi yang kita sendiri nggak jelas itu informasinya dari mana atau benar. Khususnya di COVID ini kan coba kalau kita bicara obat. Ya. Ini itu semua yang benar yang mana ini? Nah, Ya. ini nah, itu baru hal-hal yang kita respon. Jadi kita ini di-challenge setiap hari untuk merespon kata-kata itu. Paling enggak kita nelen lah paling banyak. Padahal kita lupa yang namanya what matter most ya, yang paling penting dalam hidup kita. Hidup ini kan jalan meternya, menitnya. Nah, kalau kita diombang-ambingkan oleh informasi juga yang nggak jelas ya kita akan kemana gitu. Nah, saya mulai screening, mengurangi informasi dari luar. Tidak mudah. Distraction itu is very challenging. Ya, karena kita bangun pagi itu bukan terus mandi. Apalagi kalau orang di gereja bukan bangun pagi terus baca Alkitab, pasti tangannya ini cari-cari HP dulu. Iya atau enggak nih? Iya kan? Nah, itu. Ya, moderator aja mantuk-mantuk. Pasti cari itu HP dulu. Alasannya apa? Di situ kan ada Alkitab atau Al-Quran. Ketika kita buka, ternyata ada WhatsApp dulu, email dulu. Udah Alkitabnya lupa kadang-kadang. Atau membaca yang lebih penting. Itu tuh sehingga kita nggak. Nah, jadi ini yang krusial di hari-hari sekarang ini. Apa namanya? Prioritas kita dalam hidup ini sudah mulai tertindih dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi perlu baiknya kita mengurangi informasi yang nggak berguna, kita fokus pada hal yang lebih berguna, yang lebih berdampak, lebih meaningful ya, yang saya sebut di dalam hidup saya itu yang matter most itu kira-kira seperti itu. Karena itu hari-hari ini saya udah terlanjur usia di atas 60 ini, jadi saya mesti mikirkan sisa hidup saya kalau dikasih tahu waktu oleh Tuhan 20-25 tahun lagi ya apa yang mesti kita kerjakan dengan sisa ini ya. Jadi saya perlu bikin proyek yang bisa untuk bangsa, untuk industri kami sudah terlanjur di sini, lalu untuk keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena itulah kita perlu berpikir yang lebih deep lagi, mulai membiasakan diri berpikir dengan cara think beyond. Karena tadi Pak Yakub sudah bagus juga menyampaikan bahwa orang yang punya kebiasaan atau menjadi deep thinker pasti banyak question, what, why-nya itu bolak-balik. What, why, how, terus gitu. Kadang where, when, to whom, terus itu. Nah, itu yang selalu kita harus tanyakan juga di dalam itu. Tapi tidak cukup bertanya ya, karena jangan hanya bertanya mengumpulkan informasi, tapi sebenarnya maknanya mau apa gitu loh. Kalau kita mau dapat itu. Dan tidak semua harus kita pelajari juga kalau itu enggak ada relevansinya di dalam hidup kita. Karena itu matter most, relevansi itu penting.
yang ada hubungannya dengan goal kita juga. Kadang-kadang dengan berpikir dalam, kita bisa meredefine goal-goal hidup kita, rencana-rencana kita. Kenapa kok 5 tahun nggak berhasil ya? Kok 5 tahun sudah pacaran kok nggak jadi-jadi juga? Kita perlu itu juga. Perlu memikirkan seperti itu. Ya. Karena itu kalau saya katakan kalau orang bisa berpikir beyond di balik tip of the iceberg-nya itu luar biasa. Nah, challenge-nya adalah gini. Manusia itu paling malas mikir sebetulnya. Padahal untuk mengambil keputusan itu diperlukan deep thinking yang dalam. Saya cerita pada anak saya. Karena anak saya sedang bikin perusahaan. Mencari partner bisnis itu nggak gampang. Nggak asal-asalan. Karena harga yang harus dibayar kalau keliru itu panjang. Jadi kalau nggak seret, putus aja sekarang. Termasuk pernikahan, apalagi itu forever. Jadi ini karena sudah menikah kan kita nggak mau cerai, kalau bisa jangan cerai. Nah ini yang itu perlu deep thinking, itu nggak bisa dengan nafsu yang sementara, dengan lihat etalase terus kita beli suatu. Gitu. Saya banyak kesalahan dalam memutuskan investasi karena terlalu cepat mengambil putusan. Gitu. Maka itu ada buku yang ditulis oleh Kahneman ini, saya lupa, soal thinking fast and slow. Orang cenderung pikirnya thinking fast, mutusin cepat-cepat aja. Buka sosial media, ada reviewnya 5, ya udah kita kejar aja. Nah, nggak mikir lebih dalam lagi. Ya. Saya terakhir ini pernah membeli sebuah properti di Australia. Waktu itu uang saya cukup juga, putuskan beli aja. Nggak mikir itu saya. Harganya sekitar 10 M. Karena saya ada properti yang lain. Jadi itu hanya syaratnya mudah, 10%. Saya dapat tiket 2, boleh lihat dulu. Kalau cocok baru beli. Nah setelah sudah itu bayarnya nanti. Ternyata bayarnya itu setelah jadi. Nah ini setelah jadi ya nggak mikir itu. Nanti waktu jadi ada duit nggak itu. Ini satu kesalahan. Saya ngentengin aja karena saya punya. Ternyata waktu sudah jadi nggak ada cash flow-nya. Itu bikin pusing orang juga. Itu hal yang sepele tapi nggak sepele kan, jumlah uangnya ya buat saya nggak kecil juga. Sehingga saya harus memutuskan hal-hal untuk menutup itu. Kalau enggak kena denda. Uang saya hilang 1 miliar. Kayak gitu. Dan masih ada penalti lain. Tapi dengan pengalaman-pengalaman dan deep thinking lagi, singkat cerita selesai. But itu ada lesson learned. Setiap keputusan yang kita ambil, yang besar-besar, financial, partnership, menikah, karier, you have to think in depth, thinking deep. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bisa nyampe sukses itu. Cukup dulu, nanti kebanyakan ngomong saya. Pak Sam, ini baru-baru perusahaan Pak Sam jadi sangat viral di media karena perusahaan Bapak diomelin sama Pak Gubernur nih ya. Jadi saya lihat juga ini mungkin sebabnya jadi workshop kami nggak pernah Pak tembus angka sebesar ini. Saya lihat 300 lebih ya, dan sebenarnya yang daftar 500 lebih Pak. Mungkin karena ada tamu Pak Sam gitu. Nah, pertanyaan yang kritis adalah apakah PPKM ini tidak dipahami sehingga terjadi kesalahpahaman yang perusahaan Pak Sam alami ya gitu. Dan apakah itu juga merupakan sebuah peringatan buat pemerintah kita? Apakah perlu seorang politikus atau seorang pejabat itu berpikir deep thinkers gitu loh Pak? Dan itu cukup viral kan ya, walaupun akhirnya selesai juga ya gitu. Jadi kalau rekan-rekan nggak tahu itu Equity Life itu udah di mana-mana itu di medsos ya. Kayaknya masih ada kalau dibuka itu. Ada Pak di berita. Iya, nah ini apa tokohnya ini yang hadir malam ini. Peran utamanya. Gimana Pak? Saya sih ingatnya begini ya. Saya seringkali melakukan apa yang gubernur tercinta lakuin. Saya harus jujur ngomong. Ya.
Karena kita itu kadang-kadang tadi think slow gitu loh. Think fast. Kita tuh, saya ini orangnya anak-anak di kantor tahu, orangnya cepet gitu. Maunya cepet gitu aja. Di rumah juga lebih reaksi dulu baru mikir. Nah, ini yang orang-orang kayak gini harus belajar deep thinking lebih banyak Pak Yakub. Jadi kadang-kadang saya ambil keputusan tuh ya tadi itu beli apartemen itu. Karena pikirnya wah di Melbourne kok enak, hari tua bisa gitu, harganya cuma uang muka cuma 1 M. Kebetulan saya punya kolek dari rental gitu. Nah, tapi balik tadi kalau kita dalam keadaan pressure ya, itu kita bisa nggak deep thinking. It's a human sebetulnya. Saya nggak bisa blame Bapak Gubernur tercinta kita karena dia punya concern tuh jangan sampai Jakarta ini penduduknya banyak yang meninggal gara-gara itu. Saya memaklumi sekali. Meskipun karena pressure, saya kalau kena pressure bisa hilap gitu. Hilap lupa deep thinking lagi. Nah, ini yang buku Thinking Fast and Slow itu sampaikan gitu. Nah, lebih baik kalau kita semakin di atas, itu kita perlu mikirnya 2 kali. Gitu. Kalau kita mau ambil tindakan juga, apalagi yang berimpact ke hal yang luas. Sekarang kan yang dia berimpact itu kan viral kayak gitu. Jadi itu aja sih sebetulnya. Tapi kami sih memaklumi itu ya. Jadi sehingga kami saya pun mungkin kalau jadi beliau juga kalau pressure akan hilaf gitu. It is human Pak Yakub sebetulnya. Tapi is a blender as well gitu. Jadi itu yang human error yang sering dilakukan pressure. Enggak ada orang yang sempurna. Saya kira Einstein pun pernah lakuin yang kayak gitu kalau dalam pressure gitu. Nah, jadi yang saya nilai sih Bapak Gubernur kita ini very concern dengan penduduk Jakarta. Karena itu kami pun menutup seminggu loh setelah itu. Bukan karena Pak Gubernur, kan kita punya 3 lantai sebenarnya. Ada cabang lain juga. Karena saya concern dengan karyawan saya juga. Jadi kita tutup seminggu juga. Ini baru hari ini kita coba 25%, tapi untuk bagian klaim kita tambah sampai 50% kalau memang diperlukan. Nah, itu yang saya bisa tanggapi. Jadi kalau kita lagi pressure itu kita memang bisa hilaf. Itu is human kayak gitu. Karena itu ya untuk keputusan yang lebih besar kayaknya itu lebih perlu lagi ya. Karena enggak kita akan jadi bulan-bulanan. Ya. Lebih frank ya. Itu aja sih Pak Yakub. Tapi kesalahpahaman itu udah selesai sekarang ya Pak ya? Oh, sudah. Kami bisa mengerti kok. Meskipun kami harus memberitahu nasabah bahwa kantor kami harus buka karena kan nasabah kan mempertanyakan kami ini kalau ada klaim, kita kan punya bisnis di asuransi kesehatan. Tiap hari itu ada orang yang meninggal karena COVID, harus kita bayar, kan keluarganya perlu itu juga. Ada yang dirawat, kita mesti bayar juga gitu. Berarti termasuk essential bisnis ya Pak ya? Iya, kami termasuk esensial. Baik, Jadi, silakan. ya. Sela, mau apa diskusi kita kemana nih? Oke. Ini menarik ya. Tadi Pak Sam, kalau mungkin direkap sedikit, saya mau rekap. Tadi Pak Sam sempat bilang kalau misalkan deep thinker gitu ya, menurut Pak Sam itu think beyond sebenarnya ya. Iya. Think beyond yang pertama. Yang kedua adalah dengan kita deep thinker, artinya kita memfilter informasi yang masuk. Nggak semua main ditelan bulat-bulat. Karena zaman sekarang, wow Pak Sam, Pak Yakub, serem sekali hoax beredaran di mana-mana Pak. Dan itu semudah klik 1-2 klik forward dan itu udah bisa buat orang percaya begitu saja kalau nggak ada deep thinker, betul ya Pak Sam ya. Terus yang berikutnya juga kita juga tadi Pak Sam bilang mengkritisi, bertanya gitu kan ya, mengkritisi info kenapa ini asal usulnya dari mana sebenarnya? Siapa yang menulis apa agenda? Tadi Pak Sam bilang apa agenda di balik orang menyampaikan suatu pesan. Wah, ini menarik sih. Ini ada satu pertanyaan yang masuk juga di kolom chat yang berhubungan dengan apa yang tadi Pak Sam sampaikan. Berarti Pak Sam, deep thinking itu berkaitan dengan curiosity nggak nih? Rasa penasaran. Atau mungkin kan ada orang yang cuma penasaran, sebenarnya bukan deep thinking Pak. Mungkin ya kepo-kepo aja gitu kan ya. Mungkin ya penasaran. Gimana menurut Pak Sam? Ya, sekarang ini orang dibuat penasaran. Tapi itu hal-hal yang tidak banyak value-nya gitu. Kok penasaran ya kenapa sih artis ini kok cerai ya? Padahal kan suaminya udah ganteng, dia juga cantik gitu loh. Kepo. Nah, kepo itu. Kalau
Jadi ini yang membuat otak kita nih sekarang dipakai untuk hal-hal yang nggak ada value-nya, yang nggak matter most. Kata matter most itu di perusahaan kami jadi culture loh sekarang. Do what matter most. Gitu. Jadi itu yang saya selalu ingatkan. Kalau sudah jadi culture kan, ini matter most nggak? Relevansi ada? Ya nggak ada, yang nggak ada gunanya. Nah, karuan, curiosity-nya, penasarannya digunakan tuh hal-hal yang meaningful gitu, yang berguna. Hidup itu pendek loh. Masa recehan-recehan gitu kita mau mikirin yang nggak ada gunanya gitu. Jadi itu kita mesti jadi nggak cukup asal pengen tahu sebetulnya. Mesti ada relevansinya. Ada meaningnya nggak untuk kita dan semua kita gitu. Apalagi kalau itu kita bisa nyadari itu, kita bisa nyusun. Nah, saya lihat ya, orang yang bisa menjadi deep thinker kalau dipositifkan itu bisa mencipta hal yang luar biasa. Ya. Contohnya Elon Musk. Elon Musk itu polymath, ya. Orang yang punya talent yang luar biasa kayak di zaman Renaissance itu luar biasa sekali. Nah, dia selalu punya cara kalau dia lagi mau lakuin deep thinking itu dengan namanya disebut first principle. Jadi kalau dia mau belajar, dia kan orang yang tidak ngerti mobil sebetulnya. Bisnis dia bukan bisnis mobil, tapi Tesla EV-nya, electric vehicle-nya kan top sekarang. Nah, bagaimana dia nggak pernah bisnis roket tuh. Tapi roket yang ciptakan tuh bisa, saya dengar sekitar 10-20% harganya daripada roket biasa, lebih murah. Jadi dia caranya apa dengan deep thinking? Ini contoh ya, cara-caranya. Kalau kita mau belajar sesuatu, curiosity-nya tadi yang saya bilang, coba pindahin ke sini. Ayo kita mau belajar artificial intelligence. Itu apa sih sebetulnya? Nah, Elon Musk juga, roket itu apa sih sebetulnya? Maka dia katakan belajar dia dengan cara first principle. Caranya apa? Analoginya kita. Dia lihat dulu itu buahnya. Oh, roket itu yang di permukaan, di iceberg. Lalu dia lihat analoginya. Kalau itu buahnya itu, saya harus tahu daunnya sama rantingnya. Lalu dia belajar terang, batang gedenya. Jadi roket itu isinya apa sebetulnya? Apa yang membuat roket itu bisa lari cepat? Dia pelajarin itu first principle-nya. Sampai ke root, kalau pohon itu akarnya. Nah, setelah dia tahu, dia belah. Dia tahu prinsipnya dulu, first principle. Oh, roket itu prinsipnya gini. Mesti ada bahan. Lalu dia belah. Nah, bahannya dia urai lagi. Kok mahal ya? Dia urai. Lalu dia cari bahan penggantinya. Sekarang roketnya lebih cepat dan sebagainya. Dia bikin perusahaan boring. Dia ngebor di tanah. Ya, bukan goyang ngebor ya. Ngebor di tanah. Gitu. Itu saya kalau nggak salah ingat, saya ini orangnya melupakan. Itu kalau nggak salah ada yang sudah paling cepat tuh berapa mil itu seminggu. Dengan ukuran yang mil yang sama dia bisa sehari. Nah sekarang dia punya misi 3 dalam industri ini dia. Misi ini di darat dengan mobil yang tanpa polusi, boring di bawah. Karena tunnel-tunnel bisa dibuat dengan kecepatan yang tinggi sehingga orang bisa tidak ada jam gitu. Dan nggak ada polusi. Ketiga adalah orang bisa pindah ke planet yang lain. Itu 3 bisnisnya. Ini orang yang satu loh, nggak punya pengalaman banyak di situ. Dia orang finance sebetulnya. Tapi dia deep thinker. Dan tadi yang saya katakan, dia bukan kepo recehan, urusin arti yang cerai kenapa. Dia nggak punya waktu itu. Dia fokus ke yang, dan itu dunia nanti akan dirubah oleh industri-industri dia. Saya lihat di YouTube dia sudah masuk ke health. Luar biasa untuk membelah otak dan situ ada waduh saya nggak ngerti itu. Dia bukan dokter juga. Dia bukan, kalau harusnya kan Toyota toh yang mendisrupsi kendaraan mobil itu. Kenapa kok dia? Sekarang sampai ke baterai. Ya, baterai. Di mana bahan baterai itu yang bisa luar biasa itu hematnya, tidak kena polusi itu muatan mineralnya nikel. Dan dunia yang bangsa yang atau negara yang punya nikel terbesar Indonesia. Terbesar. Kita ini ketiban. Kalau nggak ada Elon Musk itu tambang nikel, teman saya punya tuh udah 20 tahun si Pak Martin. Nggak laku-laku, sekarang berebut itu. Dan sekarang pemerintah mulai menguasai, karena itu adalah harta negara kita. Nah itu loh, kalau keingintahuan kita bisa dipindah ke hal yang positif, itu akan mengubah dunia. Mengubah dunia. Akan ada sesuatu yang baru, yang bermanfaat. Ketimbang recehan tadi.
Ya, kok artis itu kok cerai kenapa? Ya jangan yang kepo-kepo yang itu. Terus terang saya kadang-kadang masih kepo nih. Iya, iya, iya. Harus memerangi. Jadi saya nggak bilang saya itu deep thinker, I'm still learning anyway. Gitu loh. Ya. Ya, silakan. Terus, ya. Wow, wow, menarik ya, menarik. Tadi yang Pak Sam ulang-ulang ya, do what matters most ya. Kalau Ya. mungkin dari konteksnya curiosity berarti learn what matters most. Pelajari Ya. yang sebenarnya paling berarti buat Iya, hidupmu, iya, bukan yang receh-receh tadi kata Pak Sam. iya, gitu. Oke, ini perlu dicatat, do what matters most, learn what matters most. Wah, dari Pak Samuel pada malam hari ini. Dan sekarang saya mau beralih ke Pak Yakob ya, mau bicara-bicara dengan Pak Yakob. Pak, kalau misalkan orang dikatakan deep thinker, ini sebenarnya masih ada persepsi negatif juga terkait deep thinker. Karena mungkin ada yang berkata kalau deep thinker itu punya kecenderungan lambat dalam memutuskan. Yang pertama. Yang kedua, ada yang berkata kalau deep thinker itu biasanya jadi mudah khawatir karena terlalu banyak yang dipikirin. Nah, yang ketiga, bahkan deep thinker itu ada yang bilang jadi asumtif. Karena mungkin dipikirin ujung-ujungnya jadi mengkritik, asumsi, curiga, asumsi terkait vaksin, asumsi terkait pemerintah. Wah, banyak asumsinya. Pertama tadi lambat bertindak, yang kedua jadi khawatir, yang ketiga jadi asumsi. Nah, benar nggak sih Pak Yakob sebenarnya? Mungkin boleh pendapatnya Pak Yakob. Ya, saya menyambung saja apa yang dikatakan oleh Pak Sam. Kalau kita mampu berpikir what the matter most, itu menjadi dasar jawaban 1, 2, 3 tadi. Saya kasih contoh. Apakah akan lebih slow? Yes, of course. Tapi saya mau tanya, ketika penjinak bom harus memutuskan kabel mana yang dia potong, itu resikonya nyawa sendiri loh. Ya, dia nggak mungkin pakai intuisi. Deep thinkers itu punya pengalaman, punya data, punya fakta, punya jam terbang, dan sehingga keputusannya itu memilih antara yang mungkin angka satunya sama, tapinya 1,2, satunya 1,3. Yang mana ini? Angka satunya sama. Deep thinker bukan memilih 1 atau 2, tapi 1,1 atau 1,2. Nah, tentu saja saya jawab yes, tapi itu jauh lebih baik daripada kalau kita menggunakan cuman asumsi saja. Nah, itu sekaligus menjawab nomor 2. Ya. Jadi seorang dokter ahli bedah jantung ya menceritakan dalam tulisannya dalam waktu 3 detik dia harus memutuskan ini dipotong atau kalau tidak maka akan ada pecah pembuluh darah jantung yang lain. Dan tentu saja ketika dia memutuskan dipotong, itu tidak dipahami oleh dokter yang lain, karena itu serangkaian dokter juga terutama suster nggak ngerti gitu loh. Orang akan berpikir wah ini keputusan yang intuitif gitu. Enggak. Ya, beliau berkata bahwa dari sekian ribu orang ya ketika dipotong itu keberhasilannya sekian ribu juga gitu loh. Tapi kalau nggak dipotong, itu kemungkinannya besar akan terjadi yang lebih buruk lagi. Jadi sebetulnya faktor data, fakta, jam terbang, pengalaman itu akan mengalahkan asumsi atau bahkan kekhawatiran, ketakutan. Nah, bicara ketakutan sendiri, Bapak Ibu yang saya hormati, Tuhan itu menganugerahkan kita sebuah hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol itu sebetulnya hormon yang dipakai untuk kewaspadaan diri. Selain itu, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita 3 macam otak, salah satunya adalah reptilian brain. Ada mammalian brain, ada neocortex. Nah, semua informasi yang masuk di dalam diri kita itu diterima oleh reptilian. Kalau itu berbahaya, dialirkan ke neocortex di otak kita. Kalau nggak berbahaya, ke mammalian. Nah, orang yang khawatir itu ada 2 macam. Ada alasannya atau tidak ada alasannya. Nah, kalau ada alasannya itu bagus. Ya. Berarti itu
bisa berbahaya atau tidak gitu loh. Kalau berbahaya disalurkan ke neokorteks untuk dianalisa bagaimana jalan keluarnya. Kalau tidak ke mamalian. Nah, kalau tiba-tiba kita bangun tidur terus khawatir, nah kayaknya Anda perlu konseling dan datang ke psikiater supaya bisa ditolong dengan obat antidepresan mungkin begitu. Jadi sebetulnya saya ngomong apa adanya, saya banyak menolong orang yang lagi khawatir ya. Dan pertanyaan saya cuma satu, sebutkan 3 alasan kenapa Bapak atau Ibu khawatir. Nah, ketika saya lihat alasannya itu seperti Pak Sam tadi bilang, not the matter, what the matter most. Contohnya begini, dia jawabnya begini, ya saya khawatir anak saya nggak menikah. Saya pikir anaknya umur berapa Pak? Ya baru 29, ya masih panjang Pak. Ya, itu partner saya menikah umur 43 ya. Teman-teman Power Character udah tahu gitu loh. Pak Sam juga kenal dia. Gitu loh. Lah itu kekhawatiran tidak perlu. Apalagi Pak gitu. Ya saya mau ini kan berpikir perusahaan saya nanti bangkrut enggak. Itu tuh nggak perlu dipikirin kayak begitu. What the matter most itu betul-betul Pak Sam itu benar sekali ya. Demikian, Stella. Maaf. Oke, berarti balik lagi tentang apa yang kita pikirkan juga, what matter most tadi kata Pak Yakub. Kalau misalkan kita pikirkan hal-hal yang berarti dampaknya mungkin bukan kekhawatiran yang menimbulkan sisi negatif, tapi justru kekhawatiran yang mungkin menyelesaikan solusi gitu kan ya. Balik lagi, apa sih yang terlalu dipikirkan? Apakah justru kita deep thinker-nya malah jangan-jangan banyak hal yang terlalu tidak berarti yang kita terlalu pikirkan, makanya berasanya penuh gitu ya Pak Yakub. Ya, kalau misalnya putus cinta ya nggak usah dipikirkan kenapa ya, yang salah siapa ya, apakah Tuhan tidak berkehendak, ya sudah putus ya sudah selesai, lihat ke depan cari yang baru selesai sudah. Itu ya misalnya, wah Pak Yakub kurang perasaan ini. Justru kalau kita terlalu tidak seimbang antara perasaan dan pemikiran ya Pak Sam ya, itu emosional itu membuat deep thinker kita not matter most itu. Gitu. Oke. Pikiran sama perasaan harus seimbang juga nih, jangan sampai terlalu ekstrim kiri sama ekstrim kanan. Ya, deep thinker mesti ada data, fakta, dan jam terbang. Kalau enggak, Anda akan cenderung perfeksionis. Gitu. Ya, betul. Harus hati-hati juga ya, ini pelajarin deep thinker-nya juga nih Bapak Ibu sekalian. Oke, ini melanjuti tadi sedikit Pak Yakub udah sentil tentang pikiran sama perasaan gitu kan ya. Ini ada yang penasaran, bertanya-tanya di kolom chat Pak Yakub, ini langsung kita tanyakan ke karakter spesialisnya. Apakah deep thinker itu bawaan dari karakter? Atau itu suatu hal yang harusnya seperti apa? Karakter kita ada pengaruhnya nggak nih Pak Yakub sama deep thinker? Ya, deep thinker ada secara nature. Nature itu warna ungu, ya, atau considerate, ya. Tetapi kalau walaupun dia warna ungu, tapi dia nggak punya pengalaman, dia tidak percaya diri, intelektualnya rendah, tidak pernah belajar, potensi itu percuma. Tapi sebaliknya mungkin ada warna, mungkin sering pelupa. Nah tadi dikatakan deep thinker itu sering lupa, itu orang warna apa? Kuning. Iya kan? Ya bagi saya itu yang kedua nurture. Deep thinker itu perlu dipelajari, deep thinker itu perlu dilatih, deep thinker itu perlu diasah, deep thinker itu perlu diuji terus gitu. Ya. Jadi ada nature warna ungu tapi harus ditambah dengan proses belajar dan intelektual ya. Kalau tidak nggak bisa. Jadi apakah terlalu berpengaruh MKHU? Enggak. Jawaban saya enggak. 30% ya. Tapi 70% Anda harus pelajari, dalami dan latih. Oke. Berarti berita baiknya Bapak Ibu semua di sini, warna karakternya apapun gitu kan ya, Bapak Ibu di sini punya kesempatan yang sama buat kita sama-sama melatih jadi deep thinker. Ya, responding aja. Ya, betul. Jangan kita labeling duluan nih, aduh karakter saya mah pelupa atau karakter saya mah suka gerak cepat tanpa mikir, nggak bisa. Nah, kalau udah begitu di awal udah sulit ya Pak ya, Bob ya. Jangan-jangan pelupa adalah deep thinker loh. Oh, bisa. Oke. Ini kita bahas lebih dalam lagi ya. Tadi ini mungkin saya kembali ke Pak Sam ya. Ini mengkritisi apa yang Pak Yakub tadi juga udah
sampaikan di awal, Pak Yakub sempat ada share kalau deep thinker itu biasanya cenderungnya introvert gitu kan ya, karena biasanya pemikir mendalam itu sering menyendiri, dia berpikir, dia merenung gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya ada juga persepsi kalau gitu jadi kurang sosial dong. Secara kalau mikir terus kurang bersosialisasi. Nah, apakah benar Pak Sam dengan demikian? Menurut Pak Sam bagaimana nih? Biasanya kalau yang saya amatin ya, orang-orang yang deep thinker itu cuek dengan reaksi orang terhadap dirinya. Dia mau diomongin apa dia nggak peduli. Itu orang yang paling merdeka loh sebetulnya dia. Karena dia fokusnya kepada yang matter most saja. Dia mau diomelin tuh nggak ada urusan. Ya. Saya lihat presiden kita tuh seperti itu loh, salah satunya. Jadi orang yang tidak ngurusin omongan orang pada dirinya itu ada dua menurut saya. Kalau dari sisi deep thinker, yes. Keduanya ya orang yang punya spiritual quotient yang tinggi. Itu kayaknya terlalu recehan ya. Saya ngeresponin orang ngomongin saya. Jadi, nah, atau dia masih punya masalah dengan dirinya karena dia perlu dipuji, diberi reaksi positif. Nah, orang yang deep thinker tuh nggak peduli dia, gitu. Dia juga kalau kamu introvert ya, dia nggak tahu juga apakah aku introvert ya. Dia juga nggak sempat ngerti ada label-label seperti itu. Tapi karena dia fokus, jadi dia nggak banyak spending waktu untuk yang tadi ketemu orang yang gitu-gitu, jadi gitu. Nah, saya lihatnya sih ada dua hal ya. Introvert itu kadang kita artikan dengan inferior complex ya. Orang yang minder, nggak berani ketemu. Orang yang deep thinker belum tentu minder loh, nggak minder juga. Gitu. Ini agak beda ya. Jadi inferior introvert itu nggak juga mesti inferior kompleks ya Pak ya. Aku ya ahlinya. Jadi menurut saya begitu supaya nggak bisa aja. Karena mereka orang-orang pede banget. PD-nya PD lain ya. Dia nggak menurut saya berkualitas banget ya. Dia nggak penting dia melakukan sesuatu yang matter most. Kayak presiden kita kan gitu. Nggak banyak bicara, tindakan. Diresponi apa, mau digila-gilain apa. Dia nggak respon karena dia memang gelombangnya nggak ke situ gitu loh, gelombang mikir dia nggak dilayani sama dia gitu. Tapi yang pejabat-pejabat atau bekas-bekas petinggi yang baper-baper lah itu kayaknya perlu dipikir sengsara sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau di thinker ini enjoy banget sih gitu. Di dalam keasikan itu meskipun dia punya keresahan yang positif. Dia nyari terus tuh, searching nggak habis-habis kayak gitu. Tapi kan hidup itu jadi asik ya kalau saya lihat kalau kita bisa bertualang kemana. Tadi kan kalau nggak salah Pak Ego juga orang di thinker kan mesti senang belajar hal yang baru. Nah itu exploration-nya di situ. Saya terus terang paling passion belajar yang baru. Paling senang itu. Saya salah satu itu ya, harus saya akui. Jadi kalau ada seminar, ada hal yang baru, biarpun di luar disiplin saya pengen tahu. Hari ini saya belajar yang namanya NFT itu, non fungible token itu bisa anak-anak muda yang agak disebut crazy lah gitu ya, karena itu kripto yang lebih crazy dari Bitcoin. Tapi saya pengen belajar juga gitu. Ternyata nggak semua negatif juga di situ, ada value-value yang bisa dibuat. Tapi hari ini saya nggak sharing gitu. Sekian ini. Saya. Gimana Pak Yakub mau menanggapi Pak? Ya, setiap sniper penembak itu selalu introvert. Dalam buku The World of Introvert, orang introvert itu tidak berarti punya keraguan atau inferiority, betul. Nah, orang introvert itu biasanya observe dulu, analisa, kemudian baru ambil keputusan. Jadi sebetulnya introvert dan ekstrovert itu berbicara mengenai sikap yang dibutuhkan pada situasi tertentu. Jadi janganlah labeling seperti apa Selah bilang. Kalau murni introvert terus kayaknya enggak juga ya, karena orang itu harus berbicara, tapi dia bisa pegang rahasia gitu. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu introvert atau tidak, tapi orang deep thinker itu selalu obsess memikirkan what the matter most, kemudian dia bisa mengambil keputusan dengan akurat. Demikian. Oke. Ingat, balik lagi, kita pikirin apa yang sebenarnya penting ya. Do what matters most, think what matters most, learn what matters most. Oke. Nah,
Mamanya kembali lagi ke Pak Yakub Ezra. Ini kalau ngomongin deep thinker, ada juga banyak pengertian orang yang mengartikannya jadi banyak nih. Mulai melebar nih. Mungkin kita bisa kerucutkan kembali. Apakah ada hubungannya sama critical thinking gitu kan ya, analytical thinking, creative thinking. Tadi Pak Yakub sempat juga di awal share berpikir vertikal. Nah, ini kan sebenarnya aduh serupa tapi tak sama. Mungkin orang makin bingung karena begitu banyak istilah-istilahnya. Sebenarnya apa sih Pak Yakub maksudnya? Mirip-mirip nggak nih Pak? Ya, critical thinking bicara mengenai conceptual thinking. Jadi berpikir why itu. Ya, kenapa saya bekerja? Kenapa saya mengerjakan yang ini bukan yang itu? Ya. Jadi critical thinking itu seperti itu. Dan ini untuk Anda yang belum menikah ya. Kenapa saya harus menikahi dia? Kenapa saya nggak menikah sama yang itu? Gitu itu penting sekali. Kenapa saya beli barang ini? Kenapa saya nggak beli barang itu? Ya, saya baru aja membeli charger handphone hampir 400.000 Pak Sam, 396. Itu kalau anak saya tahu saya diomelin. Kenapa? Charger itu harganya bisa 75, 100.000 paling mahal. Tapi kenapa saya milih itu? Nah ini saya praktek deep thinker. Karena charger itu aslinya 1,2 juta. Ya. Kemudian dia bisa charge laptop, charge yang sampai 65 watt gitu. Nah, kalau cuman buat handphone aja ya nggak segitu gitu. Dan memang barangnya tinggal sedikit sekali dan akhirnya saya beli. Nah, apakah itu sebuah kebutuhan? Yes, karena saya memang membutuhkan karena seringkali dalam aktivitas yang luar biasa dan lampu mati, saya juga pakai UPS dan itu sangat kami perlukan. Gitu. Ya. Jadi itu apa ya istilahnya Pak Sam tadi vertical thinker sama critical thinker sama sih. Oke. Baik. Oke, ini semakin dalam ya Bapak Ibu sekalian berbicara tentang how to be a deep thinker. Semoga makin ke sini sudah mulai terkumpul puzzle-puzzle yang membingungkan gitu kan ya. Mulai lakukan refleksi terhadap diri sendiri juga selama ini. Saya seorang yang deep thinker atau enggak sih? Atau mungkin masih ada aspek-aspek kehidupan dalam diri kita yang mungkin kita belum praktekkan deep thinking. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, mungkin Pak Yakub sama Pak Samuel bisa share gitu kan ya. Kita punya kecenderungan biasanya kita melakukan deep thinking sama hal-hal yang kita sukai. Mungkin kita punya concern tertentu terhadap hal tersebut. Ada juga mungkin orang yang bilang, oh ini holiday content saya. Atau mungkin ini passion saya di sini, makanya saya lakukan deep thinking. Tapi untuk aspek-aspek yang kurang menarik gitu kan ya, mungkin penting, tapi karena saya nggak tertarik, jadi saya nggak lakukan deep thinking. Nah, mungkin Pak Yakub dan Pak Sam juga boleh share gimana sih strugglingnya mempraktekkan deep thinker untuk hal-hal yang mungkin di luar main concern atau ketertarikan Pak Yakub sama Pak Sam. Mungkin dari Pak Sam dulu kali ya bisa share. Kalau Pak Yakub dulu ahlinya. Jadi saya membaca apa yang ditulis oleh The Most Wisdom Kings, yaitu Salomo. Dia bilang bahwa tidak ada yang baru dalam dunia ini. Semuanya sebetulnya berulang-berulang. Ya. Dan saya merasa percaya. Sebab segala sesuatu itu sebelumnya sudah ada. Cuman ketika orang malas mikir, ketika orang tidak berpikir deep, ya dia hanya melihat permukaan saja. Beda dengan Elon Musk tadi. Dia berpikir kenapa roket? Kenapa IT? Ya. Jadi bagi saya cukup menarik kalau kita juga belajar sesuatu yang bukan menjadi passion kita, nggak apa-apa. Kalau kita cuma belajar passion kita, ya akhirnya kita berpikir bahwa dunia ini satu sama lain nggak ada kaitannya. Ada loh. Ketika saya mendalami ilmu karakter ini sampai 2 strata, hampir 3 strata, ya, saya menemukan bahwa orang yang berkarakter jahat itu tidak lahir begitu saja. Terdiri dari beberapa macam. Orang yang baik juga begitu. Dan orang yang baik jadi jahat
seperti itu. Orang yang jahat jadi baik juga begitu. Nah, penelitian kami sampai kepada 3 penjara itu. Saya bertemu dengan orang-orang yang jahat dan kami mencoba memperbaiki pola hidup mereka. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi menurut saya kalau mau bicara belajar yang menyenangkan aja, kayaknya ya mungkin kita perlu belajar 20% dari hal-hal yang tidak kita senangi, 80% passion kita, oke lah begitu. Ya. Oke. Nah, gimana nih Pak Sam, tadi kan sempat share juga ternyata Pak Sam juga belajar hal-hal baru tadi. Bahkan hal-hal yang lagi tren di anak muda juga Pak Sam mulai pelajarin. Nah, tapi sebenarnya nggak semua orang Pak punya kemampuan itu untuk deep thinking tentang hal yang mereka sebenarnya awalnya nggak peduli atau mungkin nggak punya hati di situ biasa bilangnya. Gimana Pak Sam bisa praktekkan hal itu? Kalau saya lihat sih, saya nggak lihat diri saya nggak katakan ini lebih hebat atau apa, tapi sebenarnya ada satu level orang bisa tembus daripada level comfort zone-nya. Jadi tadi yang saya katakan, saya mau belajar yang saya suka itu dia sebenarnya kreatif tapi masih dalam in the box-nya dia, di comfort zone dia. Saya nyaman kalau kreatif di bidang logam misalnya, ya itu aja. Nah, tapi dia sebenarnya kehilangan kesempatan. Nah, kalau kita mau belajar deep thinking, itu kita bisa loncat. Jadi kita nggak mikir in the box, atau ada yang istilah lain di buku lain, nggak di dalam in our experience. Kita belajar yang out of our experience. Nah, itu menarik itu sebetulnya. Katakanlah saya nggak bisa main harpa, saya belajar apa? Itu luar biasa. Ya, nah, ini awareness yang perlu dibangun sebetulnya. Nah, di Indonesia juga, ya, Indonesia itu sebetulnya harus dirubah nih cara pendidikannya. Ya. Untuk dirangsang orang tidak menghafal, tapi dari SD itu udah mulai reasoning-nya ditingkatkan, terus kemudian critical thinking-nya ditingkatkan, lalu dipancing, dimotivasi, dirangsang untuk berpikir di luar yang dia senangi. Kan dunia itu, saya kalau boleh minta sama Tuhan, 50 tahun lagi saya mau itu. Too many things to be learned. Luar biasa. Saya barusan ini ya, kalau nganggur tuh saya iseng. Saya lihat di LinkedIn, saya lihat di mana-mana, mengembara saja dalam keresahan positif saya. Ketemu anak muda, cewek. Agamanya beda. Satu pakai jilbab, satu enggak. Satu Chinese, satu bukan. Ini bersatu, bikin startup. Dia menemukan 2 orang ini ya, buah itu kalau dia lihat di toko buah atau di rumah, sering kita beli, belum habis sudah busuk. Nah, dia menemukan zat-zat kimia di kulit udang, itu bisa dirubah untuk itu lifetime-nya pisang itu yang atau apel itu bisa panjang. Bisa sampai 20-30%. Itu luar biasa loh, anak baru 20 tahun. Saya waktu itu tidak tahu itu bisnis itu. Cuma dia bisnis tapi saya punya kepekaan bisa lihat ini kayaknya ada something yang saya harus kontak. Penasaran. Saya kontak, terus saya ayo ketemu yuk ngobrol berdua. Terus dia kaget, "Oh, Bapak kok cari saya nih?" Dia lihat di profil saya LinkedIn kok nggak ketemu gitu. Kan beda. Saya di insurance, di teknologi, dia di situ. Kok ini di food gitu. Saya pengen tahu aja gitu loh. Nah, ini kayak gitu itu. Ketemu di situ kita bicara sampai 1 jam. Waduh, menarik sekali. Mereka udah riset itu. Kulit-kulit udang di pulau-pulau mana. Mereka sudah bikin contohnya kayak screening box di di airport ya. Jadi buah nanti bisa lewat di kebun-kebunnya, disemprot kayak gitu. Keluar udah nanti kalau di toko bisa lebih tahan sampai 40 tanpa kimia loh. Ini organik semua. Nah, ini orang yang luar biasa ini. Penasarannya dia nggak, kalau saya tanya soal artis dia nggak ngerti pasti. Dia soalnya fokus di situ. Ini orang berdua nggak ngerti bisnis. Mau diapain? Saya tanya cari modalnya nggak ngerti. Aduh, saya empatinya keluar tuh Pak. Gimana nih orang itu? Nah ini Indonesia perlu dibangun. Kita ini punya otak potensi yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa kita pakai untuk hal yang recehan tadi? Ini anak muda loh, 20 tahunan. Saya bilang, aduh. Dan itu
banget, betul-betul indah. Dua latar belakang ras yang berbeda, agama yang berbeda, ya, ekstrim juga, Mas. Tapi mereka bisa rukun sekali, berbagi kerja. Dan mereka nggak mau kalau meeting itu dipisah, mintanya berdua terus. Wah, saya bilang ini benar-benar, saya bilang gila positif, ini luar biasa sekali. Nah, itu contoh-contoh aja yang tadi saya sampaikan yang berguna. Mungkin Silakan. Pak Sam bisa ceritakan ya, tanpa bermaksud untuk promosi, bahwa Equity Life itu produknya itu sangat luar biasa. Bukan hanya tradisional produk gitu loh. Orang membeli insurance bisa lewat handphone dan klaimnya juga, dan dibuat istilah Bapak itu very simple ya Pak ya, simple. Kata Bapak itu simple, smart gitu Pak. Boleh cerita Pak? Dan itu membuat perusahaan yang Bapak pimpin menjadi lirikan investor gitu Pak. Silakan Pak. Saya mesti jujur ya Pak Yakub. Sebenarnya saya belum puas dengan apa yang perusahaan ini bisa lakukan, karena banyak constraint ya dari macam-macam hal gitu. Kita masih, kalau saya sendiri pribadi jujur ngomong ya, kalau ada diresi yang ada juga nggak apa-apa. Yang ada di pikiran saya itu baru 10% yang terjadi di situ sebetulnya. Itu nyangkut regulasinya, industrinya dan sebagainya. Sebenarnya begitu, itu kayak gitu. Tapi kita termasuk keterbatasan kita. Karena kan kepentingan shareholder dengan kami juga berbeda. Itu yang kadang-kadang jadi constraint, kita nggak bisa bergerak luas. Gitu. Nah, kecuali saya tidak di situ lagi, membuat sendiri itu baru bisa. Tapi ini kan pilihan-pilihan yang saya tidak bisa tolak ya, karena itu ada. Anyway, kita lakukan hal-hal yang sebisa kita dulu, Pak Yakub sebetulnya. Nah, kita memang tidak terlalu banyak expose ke sosial media, hal-hal yang sudah kita lakukan. Tahun 2019 itu di salah satu channel retail kita sempat menjual 3 juta polis lebih dalam setahun. Tapi kita tidak pernah disclose di sosial media atau apa, tidak pernah gitu. Karena kita juga tidak terlalu kesenangan ya, terlalu senang di expose gitu. Kedua, kita masih merasa kita itu masih belajar sebetulnya. Meskipun itu sesuatu yang itu tidak pakai agent ya, bukan agen-agen yang biasa dijual oleh perusahaan lain gitu. Jadi itu yang kita lakuin juga. Itu pun masih belajar lah kita, tapi lumayan lah di atas 3 juta. Dan itu yang kita sentuh orang-orang yang bukan di menengah ke atas sekali, malah di tengah situ. Yang mungkin agen males ketemu mereka. Karena Dan sebetulnya mereka butuh ya Pak ya? Perlu. Nah ini memang setelah Pak Gubernur mengunjungi kami, kan terkenal ini kami. Jadi kemarin OVO sempat meminta ketemu kami. Saya sharing masalah, karena kalau punya kesamaan kita bisa membantu financial literacy Indonesia. Let's make a project gitu. Kita lagi ketemu sekali, mereka akan nyambung lagi. Gitu. Mereka juga kaget kok kami punya pikiran gitu. Jadi kita juga punya ide-ide bisnis ini tidak untuk kepentingan keterkenalan perusahaan saja sebenarnya, tapi impact ke sosial itu penting juga. Ya. Nah, ada buku-buku sekarang yang ditulis bertemakan spiritual thinking atau spiritual quotient dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya adalah semangat spiritual yang masuk di bisnis. Mereka nggak mau bisnis yang polusi lagi, yang impact sosialnya tinggi. Nah, hidup ini pilihan bagi teman-teman yang muda-muda. Pilihlah bisnis-bisnis yang tidak merusak alam, merusak manusia, bahkan menyehatkan manusia. Saya menyarankan anak saya ini untuk nantinya di proyek dia juga masuk ke wellness. Ya, karena karyawan di Indonesia ini juga tidak mengenal hidup sehat sebetulnya, yang membahayakan kita. Jadi itu bisnis yang bagus karena menyangkut health, bisa ada insurannya, tapi preventif, orang tidak keburu sakit dulu. Kita ini kan sudah by default sudah salah, bukan by design. Nah, kita masih hidup by design, nggak bisa by default. Nah, karena itu itulah salah hal yang saya
bisa sampaikan. Kalau Pak Yakub ya tadi ya soal produk itu Pak Yakub. Jadi kita ini orang pelupa ya kayak gini. Bisa ngomong siapa tapi. Tapi jawab Pak Yakub tadi kita belum apa-apa Pak Yakub. Gitu. Saya mempelajari teknologi insurans ini dengan teman-teman di luar negeri cukup banyak ya. Tapi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara belum banyak bisa lakuin. Kecuali di Eropa ya dan Amerika udah maju. Saya sempat ke Estonia. Itu Estonia adalah negara yang paling maju secara teknologi government, paling maju di sana. Dan negara Amerika pun belajar di sana. Itu negara yang tahun 90 berdiri, bangkrut lepas dari Rusia, lalu mereka mulai think deep. What matter most yang kita bisa lakukan dengan keterpurukan dan keterbatasan resources. Maka mereka punya pikir teknologi. Lalu diangkatlah Perdana Menteri berusia 30 tahunan. Masih muda dan disupport oleh profesor-profesor. Sekarang negara itu luar biasa majunya. Saya sempat ke sana November 2019. Saya ada cuti ke situ, sengaja dengan anak saya. Dan kami dapat slot 4 jam bertemu dengan mereka untuk mendengar apa yang mereka udah lakuin di situ. Luar biasa sekali. Nah, waktu kami ke sana, kami didomplengkan dengan utusan negara lain karena satu hari itu 2 sesi ya, pagi dan malam. Pagi dan saat lunch. Jadi biasanya sekitar 30 orang satu. Dan itu biasanya kita nggak bisa daftar sembarangan ya. Masih dilihat orang ini siapa, background-nya apa. Takut nggak bisa ngikutin. Lalu kami kebetulan setelah daftar sebulanan itu 2 minggu ada berita kalau Pak Jokowi mengirim utusan juga 20 orang. Sehingga kami akhirnya digabungkan masuk situ dan kita bisa bicara sama-sama kepentingan Indonesia selama 4 jam. Buat saya kurang kenyang, harusnya 4 malam. Luar biasa. Tapi itu negara-negara yang sudah berpikir deep thinking gitu, dengan yang impact-nya luar biasa. Ya, mungkin itu sih Pak. Kalau soal equity ya, we are still too far from what we dream. Silakan. Ternyata sudah sesukses ini aja, sudah di titik ini aja, masih begitu banyak yang ingin Pak Samuel lakukan. Masih begitu banyak yang ingin Pak Samuel kembangkan. Berarti kita sama-sama apa yang kita bisa belajari dari kisah Pak Sam tadi, kalau seorang deep thinker itu tidak pernah berhenti belajar. Tadi mungkin udah banyak sharing-sharing Pak Yakub sama Pak Samuel, sebutin judul-judul buku gitu kan ya, selentingan lagi cerita, sebut buku, lagi cerita, sebut judul buku. Karena emang banyak sekali gitu kan perbendaharaan buku-bukunya. Kalau kata tadi Pak Yakub, yang di belakang cuma virtual background, aslinya lebih banyak. Belum lagi yang di HP. Pak Samuel juga pasti di komputernya, di laptopnya, ada aja e-book yang dibaca-baca pada setiap harinya. Dan itu tentu juga nggak hanya sekedar baca, tadi Pak Samuel kita bisa belajar, kalau Pak Samuel banyak diskusi-diskusi sama orang-orang yang tepat, orang-orang yang penting untuk dia bisa berkembang dan belajar hal-hal lebih dalam lagi, walaupun hal-hal yang bahkan di luar bidangnya, gitu ya. Ini menarik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai deep thinker. Banyak orang yang berkata kalau musuh terbesar seorang pemikir itu ekstrim kiri, ekstrim kanan ya. Kalau ekstrim kirinya pemikir, ekstrim kanannya itu biasa perasaan. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri kalau begitu banyak manusia itu sangat amat kuat di perasaannya. Dan sebenarnya itu bukan suatu hal yang buruk. Ya, mungkin Pak Yakub juga pasti tahu, kuat di perasaan bukan suatu hal yang buruk, malah itu bisa jadi kekuatan. Tapi terkadang ketika kita lagi develop deep thinking ini, itu bisa jadi penghalang ketika kita mau deep thinking, perasaan masuk, dan juga malah bikin kita ke distract dari deep thinkingnya kita. Nah, bagaimana cara menanggulanginya nih Pak Yakub, Ezra? Ini penting sekali, perhatikan saudara yang saya katakan malam hari ini. Pertama, keputusan itu selalu diputuskan oleh imajinasi kita, yaitu fungsi otak kanan kita. Itu sebabnya ketika Anda ke Deep Store, Anda seringkali dimanipulasi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Karena keputusan itu diputuskan oleh otak kanan kita. Itu yang penting Anda harus tahu. Perasaan kita itu memutuskan.
Bahaya sekali kalau tidak diimbangi dengan logika otak kiri kita. Nah, otak kiri kita itu fungsinya untuk memilih, menganalisa. Ya, sebelum diputuskan itu harus ada analisa, harus ada evaluasi, harus ada pembelajaran, harus ada benchmarking, barulah dia pilih. Nah, setelah dipilih, informasi itu ditaruh di otak kanan untuk diputuskan. Ya. Maka kalau orang yang memutuskan tanpa pilihannya itu bahaya sekali. Nah, kalau tadi saya bilang ada intervensi perasaan, ya, nah itu cukup bahaya. Ya, karena keputusan bisa berubah karena perasaan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Sekali lagi saya tadi bilang ini neokorteks ini. Kalau bicara mengenai perasaan itu amigdala, ya, otak mamalian. Ya. Kalau bicara mengenai keputusan harus ada analisa, harus ada pembelajaran, harus ada pilihan, dan ditambah dengan fungsi otak reptilian, yaitu intuisi. Nah, putuskan dengan baik seperti itu. Oke. Harus hati-hati ya, berarti ya jangan sampai, apalagi untuk keputusan-keputusan yang penting kita buat dengan cepat karena berdasarkan perasaan sesaat atau emosi sesaat itu Ya, itu namanya. sebabnya jangan memutuskan ketika kita marah, Ya. ketika kita kecewa, ketika kita bangkrut. Ya, baru-baru ini ada pengusaha di Wall Street, kekayaannya itu 30 triliun, ya. Dia kalah tinggal 7 triliun, hilang 23. Tapi tinggal 7 triliun. Apa yang dia lakukan? Nabrakkan diri ke kereta api. Loh, masih 7 triliun loh. Nah, itu karena apa? Perasaannya yang difokuskan kehilangannya. Kan gitu. Ya. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan itu memang perasaan. Tapi intervensi perasaan, nah itu harus hati-hati. Ya. Oke. Coba Bapak Ibu kalau masih punya 7 triliun mau ngapain? Semoga ada tindakan-tindakan yang lebih bijak ya. Ya, saya ingat Oke. Pak Samuel ini pas pengusaha kapas ya. Beliau terbakar itu gudangnya, habis. Ya, tapi kalau beliau menyesali itu terus, hari ini nggak jadi awet nom kayak begini, ini awet muda nih mukanya, lihat gitu. Ya kan? Dia nggak mikirin itu. Ya sedih, tapi dia tetap optimis kok. Ya Pak Sam? Iya. Boleh Pak Sam, cerita dong, share sedikit gimana pengalamannya. Itu pengalaman mungkin terpuruk tadi kan Pak Sam di awal sempat share kalau pressure itu kadang bisa bikin kita yang nggak deep thinking. Nah, itu kan pasti pressure yang luar biasa ya Pak pada saat seperti itu. Ya dulu itu ada peristiwa kebakaran. Waktu di Surabaya saya ada memiliki pabrik joint dan satu pengusaha kebakaran habis gitu. Lalu sempat di-shoot di TV. Jadi ini peristiwa yang kemarin ini kedua kalinya. Itu di-shoot karena tapi hanya di dulu nggak ada sosial media di Jawa Timur aja. Ya. Gitu, atau sepintas saja. Ya, itu hal yang saya bangkrut 2 kali di luar itu sebetulnya. Jadi saya mulai kerja, lalu saya keluar kerja 2 tahunan itu saya berusaha bikin startup zaman dulu. Nekat sekali. Nah itu nggak ada petunjuk gitu, guidance. Jadi bangkrut juga. Terus kemudian sambil menikah bangkrut lagi sampai punya pabrik kapas, kapasnya terbakar lagi. Jadi 2,5 bangkrut lah kayak gitu. Udah pengalaman banyak gitu. Karena nggak ada petunjuk, nggak ada mentor ya artinya. Mentor itu penting juga sih sebetulnya untuk kita jangan sampai salah jalan gitu. Tapi hal-hal yang saya pelajari itu semakin kita tergantung dengan kepemilikan kita terhadap materi itu semakin stres tuh. Tadi sebenarnya kalau orang tuh enggak tergantung materi, kita perlu materi, tapi mati hidup kita kan bukan karena materi itu juga sebetulnya. Ada hal kebenaran, prinsip-prinsip hidup yang lebih diutamakan. Nah, kalau kita bisa pegang itu dengan cara deep thinking, kita
Jadi manusia bebas gitu. Ya, artinya hanya punya selembar pakaian, kalau kemana-mana kita masih bisa bangkit lagi loh, bersama Tuhan dan apa yang Tuhan berikan pada kita. Itu sih sebetulnya. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan ketika saya mengalami musibah kebakaran itu, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan akal untuk memberi kekuatan pada kita. Jadi saya berdoa puasa 2 hari 2 malam dengan istri saya. Kita menyewa villa tuh Pak Yakub di Tretes. Bukan untuk berhoneymoon lagi ya. Kita nyewa kamar nyewa villa yang 3 kamar, pisah kamar, berdoa di situ. Nah, disitulah hal-hal yang di luar kemanusiaan itu bisa terjadi. Saya melihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, di luar kemampuan kita. Sehingga ada jalan-jalan keluar yang ditunjukkan dengan cara yang mujizat. Karena itu kami terbakar habis asuransi di bawah nilai aset. Asetnya katakanlah 15 gitu ya. Itu asuransinya cuma 9 atau 8 M gitu loh. Kita masih punya utang bank, belum selesai. Pas tight money policy. Jadi itu sudah jatuh ketindihan tangga. Digigit anjing. Anjingnya anjing gila lagi. Habis-habisan gitu. Jadi saya bisa gila gitu. Ya. Nah, itu yang luar biasa. Tapi kita bisa, lalu kita dituduh membakar pabrik dengan sengaja karena punya asuransi. Jadi itu yang buat stresnya luar biasa. Lalu dari petugas kepolisian yang tidak diketahui atasannya itu memeras kita setiap hari itu 500.000 aja datang. Lalu untuk bisa diselesaikan klaim asuransinya itu membutuhkan satu surat pernyataan dari forensik kepolisian nyatakan itu memang kebakaran karena kecelakaan. Kami tidak bisa dapatkan itu karena harus, kalau dengan cara yang tidak wajar, mesti mereka minta jumlah yang besar tuh, sekitar 1 miliar ya. Zaman dulu gede sekali. Saya nggak ada duit bayar cicilan bunga aja sudah ada, itu nggak mungkin. Masih ada order dari Jerman, 2 kontainer kita belum bisa selesaikan. Itu coba, itu betul-betul jatuh ketindihan tangga, digigit anjing, anjingnya gila banget. Udah kayak gitu. Nah, jadi itu yang luar biasa. Kita bisa bangkit dalam 2 bulan. Pabrik berdiri tanpa tembok, kita kirim ke luar negeri, buyer tidak tahu kalau pabriknya sudah hancur, dan kita diterima juga, dapat duit lagi sampai bisa berjalan. Meskipun akhirnya pabrik itu kita tutup ya dan jual, tapi anyway kita overthrow lah dari situ semua. Itu pengalaman yang spiritual, deep thinking, macam-macam ada di situ. Itu sih mengasihkan perjalanan hidup itu. Jadi perjalanan hidup yang enak, yang menarik itu bukannya enak-enak, yang paling nggak enak. Marilah cari yang paling nggak enak. Saya bilang kalau nggak ada masalah, jangan bikin masalah, cari masalah yang kita bisa selesai. Ya itu pengalaman yang mungkin Pak Yakub baru tahu sekarang gitu. Itu 2 hari 2 malamnya itu yang luar biasa. Akhirnya asuransinya dibayar, Pak. Nah, jadi begini. Ini cerita lain ya, bukan di thinking, tapi ini ada pengaruhnya di thinking karena pasti ada. Jadi saya nggak punya duit. Lalu diancam, ya kalau nggak punya kita bisa teruskan ke penjara pidana. Gitu. Tapi asuransi tidak menyalahkan kita ya. Jadi akhirnya saya habis doa puasa itu saya bagi kerja. Kamu cari bahan baku bahan baku bangunan ya, pinjam sama toko-toko. Satu pinjam mesin-mesin orang, bahan baku beli lagi, kita pinjam semua di outsource gitu. Sebagian bangun nanti setepan. Uangnya dari mana urusan saya nggak tahu bikinnya apa. Ngomong tadi dalam 2 jam turun ke mana, ke pabrik lagi itu saya kumpulkan orang itu, saya seperti berbicara, saya nggak tahu berbicara apa itu. Kok lancar aja, keluar aja idenya gitu. Nah akhirnya saya telepon broker insurance. Bisa disahkan? Nggak bisa, nggak ada forensik. Ada cara nggak dalam sementara Bapak berpengalaman di asuransi sekian belas tahun, kebakaran tanpa forensik? Ada Pak. Forensik polisi ya ada, dari luar negeri. Bisa nggak
Bisa, tapi mesti bayar orang ke Singapura dulu. Saya bilang, saya nggak punya duit. Bisa nggak didatangkan, saya cuma kasih hotel sama makan aja. Dan pesawat, saya bayar. Datang 3-4 hari, dicek, ternyata memang tidak disengaja, kecelakaan. Jadi saya telepon ke brokernya, saya bilang, ini enggak, itu, tapi pasti balik dulu. 1 minggu, laporan saya terlalu lama. Kalau 1 minggu, baru balik, laporan terlalu lama. Kalau bisa 1-2 hari, dengan lisan gini sudah bisa. Akhirnya 3-4 hari setelah itu turun klaim 400 juta. Kita bisa beli bahan baku, bisa kirim ekspor lagi, tidak terlambat, tidak kena denda LC-nya. Dan kemudian berikutnya keluar lagi sekitar berapa ratus juta lagi, sisanya insurans itu klaimnya masuk dan bisa bangkit lagi, overthrow. Nah, itu pengalaman yang, jadi beban itu memang gedenya ya segitu. Cuma cara mikirnya beban itu tergantung kita, mau dianggap sekilo itu berat atau seton itu ringan, itu tergantung kita juga. Ya itu pengalaman sih Pak Yakub yang pernah saya sampai. Luar biasa ya, kita diberkati. Silakan Sheila. Wow, luar biasa. Kayaknya waktunya berjalan terus nih tanpa sadar. Iya, tidak menyangka Pak Yakub sudah 8:30. Ini Iya. seru sekali dengar cerita-cerita dari Pak Yakub dan juga Pak Sam. Sebelum Kalau ngomong sama Pak Sam biasanya 3 jam sambil makan soto Madura di itu. Wow, ini kita belajar banyak nih dari kisah hidupnya Pak Sam juga pada malam hari ini. Mungkin sebelum menutup ada lagi Pak Yakub yang mungkin mau disampaikan seputar deep thinking ini. Ya, saya cuma mau menyadarkan bahwa setiap orang itu mesti mikir why itu ya. Dan dari Pak Sam tadi what the matter most gitu. Apa aja gitu loh. Dan temukan mungkin kesimpulannya satu ini, yang lain boleh lupa ya. Alasan, reason why, itu aja, udah. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita menikah? Kenapa kita hidup? When you find the answer, you are really deep thinkers. Itu aja. Wow, thank you. Baik, dari Pak Sam ada lagi yang mau menambahkan? Apa cukup untuk malam hari ini, Pak? Ada lah. Cukup, cukup saya kira. Ada satu ay. Iya, apa namanya? Mari mencoba sesuatu yang baru lah. Jangan di tempat yang sama saja. Karena Tuhan menciptakan banyak hal-hal yang untuk dinikmati, dieksplorasi gitu. Saya masih ingat ada satu cerita ya. Seorang pastor atau rabi itu dia ingin ke Swiss gitu. Terus kok mewah sekali ke Swiss, tur 1 minggu untuk apa? Soalnya saya kalau sampai di surga kan ditanya Tuhan, itu aku sudah ciptain gunung bagus, kamu enggak pernah lihat. Nah, poin yang mau disampaikan sebenarnya banyak hal yang kita bisa explore di dunia ini, yang Tuhan sudah siapkan. Sejak Adam dan Hawa kan itu sudah dikomissionkan oleh Tuhan juga. Maka kita kalau hidup di jalan di tempat, banyak menghabiskan waktu otak kita untuk yang recehan, saya kira is a waste. Itu pesan saya. Terima kasih, Pak Sel. Oke, wow. Kalau mungkin saya bisa conclude dari segala sharing-sharing Pak Yakub dan Pak Sam pada malam hari ini yang begitu luar biasa. Saya mungkin akan conclude dari atas 3 poin. 3 poin yang mungkin kita bisa sama-sama catat bersama pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita sadar tadi explore. Oke, deep thinker itu bukan hanya stuck di satu, terus dalam, terus udah satu aja gitu. Tapi dia juga punya kemampuan untuk explore hal-hal, bahkan hal-hal yang di luar concern atau passionnya mereka. Karena deep thinker itu nggak stuck di satu. Tadi Pak Sam ingetin, nggak hanya stuck di comfort zone-nya aja. Tapi deep thinker juga bisa explore hal-hal yang di luar comfort zone-nya. Nah, yang poin kedua adalah tentang what matters most, yang tadi kita sering ulang-ulang berkali-kali. Karena dengan kita fokus on what matters most, kita bisa menemukan alasan di balik kita hidup. Tadi Pak Yakub ingetin, tanya kenapa. Fokus kenapa misalkan kita hidup. Itu hal-hal yang penting. Hal-hal yang mungkin jangan sampai kita terdistraksi sama hal-hal yang nggak penting, yang ujung-ujungnya mengganggu kita atau membelokkan kita dari sebenarnya tujuan yang kita ingin capai, dari target hidup yang kita ingin capai. Oke, fokus on what matters most. Pakailah waktu-waktu kita dengan hal-hal yang begitu produktif.
Dan yang ketiga, hari ini saya mau ingatkan yang pastinya praktis, praktis, dan praktis. Tadi kita sudah dibukakan sama Pak Yakub, walaupun Deep Thinker punya bagian, yaitu pengaruh dari DNA, atau mungkin pengaruh dari kita lahir, tapi yang paling penting sebenarnya nurture. Oke? Pola asuhnya gimana, kita terus melatih diri kita untuk bertumbuh jadi seorang deep thinker. Bukan deep thinker yang penuh khawatir, bukan deep thinker yang penuh asumsi, tapi deep thinker yang bisa menghasilkan solusi-solusi atas banyak permasalahan dalam hidup kita maupun orang lain. Yang menjadi pastinya kasih impact juga buat orang lain. Thank you so much Pak Yakub, Pak Samuel, terima kasih udah berbincang-bincang luar biasa sepanjang malam hari ini. Kita sangat banyak belajar, banyak juga ucapan terima kasih di kolom chat gitu kan ya, mungkin bisa dibaca. Ini partisipannya begitu semangat sekali, banyak belajar. Tadi kan banyak juga yang saya lihat mencatat gitu kan dan mendengarkan dengan seksama perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Yakub dan Pak Samuel atas kesempatannya kita bisa mendengarkan sharing-sharingnya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar banyak dari dua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya ingin ingatkan hari ini jangan berhenti belajar karena dari Power Character, kami juga punya banyak kesempatan belajar yang lainnya. Nah, tapi mungkin karena itu kita di awal sudah bilang bagi seluruh peserta di sini yang haus belajar, mau melatih deep thinker-nya lebih dalam lagi, khususnya mengenali diri sendiri, karakter, dan juga kekuatan dan titik kritisnya, kami lagi mengadakan acara Certified Behavior Consultant dalam waktu dekat ini, dan kami akan memberikan diskon sebesar 30% bagi seluruh partisipan yang hadir dan mau mendaftarkan dirinya dalam Certified Behavior Consultant level basic ataupun level intermediate. Oke, nah tapi hari ini saya ingin bagi-bagi hadiah untuk maksimum mungkin beberapa orang aja ya, maksimum mungkin 3 orang aja yang hari ini mau sharing apa sih yang dipelajari dari Pak Yakub dan juga Pak Sam. Oke, jadi saya kasih kesempatan jika ada partisipan yang merasa ingin sharing gitu kan ya, mungkin bisa langsung raise hand dan sharing sedikit, mungkin nggak nyampe 1 menit 30 detik aja gitu kan ya. Apa sih yang dipelajari pada malam hari ini, dan langsung ketika ingin bisa sharing, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan diskon Certified Behavior Consultant sebesar 50%. Oke, jadi langsung dapat diskon sebesar 50%. Jadi kalau mungkin ada yang ingin sharing, mungkin cuma singkat aja, 1-2 kalimat aja nggak masalah. Kita pengen denger apa sih kesempatan kesan-kesannya Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini untuk bisa belajar mengenai deep thinker pada malam hari ini. Ada yang mau sharing gitu kan ya? Kalau sharing kita bisa langsung berikan diskon sebesar 50% untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu sekalian dalam program Certified Behavior Consultant. Mungkin bisa sambil menunggu bisa ditampilkan kembali. Oke, bisa ditampilkan kembali slide-nya. Jadi mungkin kalau yang nggak ngerti saya juga mungkin boleh di kolom chat gitu kan ya. Kalau ada, kita bisa langsung sharing tentang Certified Behavior Consultant ini. Nah, mungkin buat yang masih bertanya-tanya, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya Certified Behavior Consultant? Mungkin saya akan jelaskan dari yang level basic dulu. Nah, yang level basic ini kita belajar bagaimana para profesional dan konsultan bisa menganalisa dan juga mengenali karakter orang dengan tepat. Ini sangat bagus bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya para leader, para HR gitu kan ya, para manajer atau mungkin business owner di bidangnya untuk mempelajari gimana sih memaksimalkan tim kerja dan juga orang-orang dalam organisasinya. Di sini kita juga akan belajar bersama-sama gimana berkomunikasi dan mengelola konflik dengan banyaknya perbedaan karakter-karakter manusia. Ini akan langsung difasilitasi oleh Bapak Harmoni Ezra, Ibu Irma Yuniati, dan juga Ibu Graciela Pramono. 3 orang narasumber luar biasa ini adalah senior certified behavior consultant, para konsultan khususnya di bidang psikologi dan juga karakter yang akan sama-sama sharing mengenai certified behavior consultant kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kelasnya eksklusif ya Bapak Ibu, jadi nggak akan ada banyak orang seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa banyak bertanya dan juga studi kasus terkait karakter manusia. Nah, di sini ada diskon ya. Investasinya dari 6,5 juta rupiah. Hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon sebesar
30% untuk yang mendaftar hari ini. Dan saya masih nunggu kalau ada yang memberanikan diri untuk raise hand, gitu kan ya. Jadi bisa kita nanti unmute mic-nya, kita bisa berbincang-bincang kalau berani meng-unmute, raise hand dan meng-unmute dan sharing-sharing ke kita tentang apa yang dipelajari, nggak hanya 30%, tapi 50%. Berarti dari 6,5 juta rupiah, kita akan langsung jadi 3250 gitu ya harganya. Wow, oke. Sudah ada 2 orang yang raise hand. Wow, ini menarik. Oke, sekarang saya akan satu-satu dulu ya. Mungkin nggak usah lama-lama aja, mungkin sekitar 30 detik gitu kan, atau semenit, nggak masalah. Mungkin bisa sambil di on cam, jadi kita bisa melihat, bisa di spotlight juga biar terlihat. Oke, yang sudah on cam dulu mungkin saya masuk dengan Bapak atau Ibu Pink. Saya sudah ask to unmute Bapak atau Ibu Pink. Oke, Ibu Pink. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bu boleh sharing apa sih yang belajar hari ini lewat? Oh ya, saya terkesan dan juga diingatkan ya dengan tidak suka memikirkan yang receh-receh gitu. Ya, karena kadang kalau kita dalam masa pandemi ini kita jadi suka memikirkan terlalu khawatir ya untuk bagaimana kelanjutannya. Apalagi kan kami di Bali ini kan pariwisatanya sangat efek banget ya, dan memang pekerjaan saya juga berhubungan dengan efek tersebut gitu, dan dampaknya itu terasa sekali. Nah, dengan saya melihat mendengar tadi sharing dari Pak Samuel dan Pak Yaakob, jadi saya merasa ada semangat baru gitu ya. Oke, daripada kita memikirkan suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, marilah kita mulai terus mencoba hal-hal yang baru ya. Dan saya juga sangat diingatkan juga ketika diminta untuk, ayolah kita harus bertanya kenapa kamu mau melakukan ini, kenapa kamu kayaknya find purpose of life gitu ya. Nah, itu sangat menolong sih. Terima kasih sekali Pak Yaakob dan Pak Samuel, juga Sheila ya, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Pink. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Saya juga benar kata Bu Pink. Kita nggak boleh fokus sama hal yang receh-receh. Oke, terima kasih ya Bu Pink. Nanti kami akan segera menghubungi Bu Pink untuk lebih lanjutnya terkait pendaftaran Certified Behavior Consultant. Di sini ada juga yang sudah bergabung dengan kami. Ada Bapak atau Ibu Ibu Ruslinda Desiana. Saya sudah unmute, mungkin bisa di spotlight. Iya, oke. Halo Ibu Ruslinda. Halo, selamat malam. Malam. Boleh sharing Bu, apa yang didapat pada malam hari ini? Ya, yang saya dapat malam hari ini itu temukan strong why-nya gitu. Jadi bukan hanya sekedar why, tapi strong why kita itu apa untuk melakukan sesuatu gitu. Yang paling strong why-nya itu apa gitu. Kemudian saya juga belajar untuk karena saya selama ini orangnya thinker gitu ya, kebanyakan mikir, tapi nggak memutuskan gitu. Jadi oke, deep thinker, tapi segera memutuskan. Jadi aktifkan otak kiri dan otak kanan gitu. Jangan kebanyakan mikir di kiri aja, tapi belajar di otak kanan yang memutusin. Jadi ketika udah dipikirin, dikumpulin datanya, faktanya, yuk ambil keputusan, berani gitu. Dan resikonya pasti ada, karena nggak selamanya itu indah gitu ya, nggak selamanya itu mulus-mulus aja, pasti ada resiko. Tapi yuk berani untuk memutuskan gitu. Thank you. Wow, thank you Ibu Ruslinda sharing-sharingnya pada malam hari ini tentang why ya, ask why. Oke, nanti kita lebih lanjut bisa dihubungi oleh customer service-nya Tivar Karakter ya, Bu Ruslinda. Thank you. Oke, ada satu lagi yang raise hand. Tadi ini kesempatan terakhir ya, orang terakhir. Di sini ada Ibu Cika mungkin ya. Saya sudah ask to unmute, tapi mungkin lagi tidak bisa menyalakan video. Bahkan boleh on audionya aja Bu, dan bisa di sharing-sharing. Oke, thank you buat kesempatannya. Ya. Ya, dari sharing yang saya dapat tadi sangat luar biasa ya. Kuncinya adalah orang yang di thinker itu adalah orang yang berpikir dengan dasar. Jadi bukan tanpa dasar, tapi dengan dasar, yaitu ada faktanya, ada datanya, ada pengalaman dan jam terbangnya. Dan orang yang di thinker, dia itu harus mau melalui proses belajar, sehingga pengalaman-pengalamannya itu bisa menjadi kesaksian dan bisa dia responi dengan setiap apa yang pengalaman yang dia alami itu bisa dia responi dengan positif, sehingga itu bisa menjadi satu
suatu kesaksian yang baik dan dia bisa jadi berkat juga dan berdampak buat orang lain. Nah, tadi menarik sekali juga kesimpulan dari moderator ya, bagaimana deep thinker itu harus mengeksplor, ya kan, harus fokus juga dan harus praktis. Nah, itu yang saya dapat yang luar biasa ya. Tuh, kita menjadi deep thinker itu bukan cuman berpikir dengan keras, tetapi juga mau menghasilkan sesuatu lebih baik untuk bisa berdampak bagi orang lain. Thank you. Baik, terima kasih Ibu Cika. Ke depan nanti kita akan hubungi lewat via WhatsApp ya Ibu Cika. Terima kasih sharing-sharingnya pada malam hari ini. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih belum kesempatan mendapatkan diskon 50%, tenang aja, masih yang ingin mendaftarkan diri ke CBC Basic maupun level intermediate, Bapak Ibu semua di sini berhak mendapatkan diskon sebesar 30% karena telah berpartisipasi menghadiri PC Talks How to be a Thinker pada malam hari ini. Bapak Ibu juga berkesempatan mendapatkan membaca free ebook terkait planning skill yang ditulis sendiri oleh Dr. Jacob Ezra. Beliau ini Bapak Ibu bisa dapatkan bukunya selama 7 hari, bisa membaca dalam 7 hari. Kita akan kirimkan via email, mungkin dalam 1-2 hari ke depan akan didapat pada email-email yang telah dipakai untuk registrasi acara ini, jika emailnya pakai Google Mail atau Gmail. Nah, tapi kalau yang mendaftar bukan dengan Google Mail atau Gmail, Bapak Ibu bisa berikan Google Mail atau Gmail yang aktif kepada Customer Service Power Character. Nanti kami juga akan kirimkan segera ke Google atau Gmail yang terdaftar. Nah, saya juga ingin informasikan ada beberapa hal pengumuman lainnya, ada event-event yang tadi sudah disampaikan gitu kan ya. Kalau mau tahu eventnya lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kunjungi media sosialnya kami. Kami hadir lewat Instagram, LinkedIn, dan juga Facebook. Bisa kunjungi juga websitenya kami. Banyak informasi event-event ke depan yang lengkap ada di seluruh media sosialnya kami. Oke? Nah, nanti kami juga bisa akan posting terus dan juga nggak hanya sekedar info-info event, tapi juga banyak insight-insight terkait leadership skill dan juga character management yang lainnya. Nah, berikutnya, jika Bapak Ibu ingin mengenal karakternya lebih dalam lagi, Bapak Ibu bisa langsung scan QR code, ya mungkin boleh di next lagi, scan QR code yang terdapat pada layar. Di sini Bapak Ibu bisa langsung dapatkan free ebook terkait karakter manusia. Kalau mungkin tadi di tengah-tengah materi Pak Yakub Ezra sempat mencetuskan gitu kan ya, ada orang berwarna karakter ungu, orang berwarna karakter kuning, maksudnya apa? Nah, ini semuanya akan dibahas di sini. Kita bagikan secara gratis, atau mungkin Bapak Ibu mau tahu lebih dalam, bisa kunjungi Instagramnya di @fotokarakter. Nah, di situ biasanya kita lengkap membahas tentang karakter manusia. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih dalam terkait karakter-karakternya Bapak Ibu, atau mungkin mau berkonsultasi lebih lanjut terkait gimana sih mengembangkan deep thinker, Bapak Ibu bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan Certified Behavior Consultant dari Power Character lewat Personal Counseling Program. Di sini akan sama-sama kita eksplorasi kembali kekuatan dan potensi diri. Ini nggak hanya berlaku untuk Bapak Ibu aja, tapi juga mungkin buat anak-anaknya atau buat rekan-rekan kerjanya yang mau mengeksplorasi dirinya lebih lagi, bisa langsung hubungi kontak person yang terdapat pada layar Anda. Nah, untuk yang berikutnya, ada event dari Power Character yang berikutnya. Nah, ini dia PC Talks bersama dengan Dr. Jacob Ezra yang berikutnya di bulan depan ya. Nah, kalau misalkan hari ini kita bahas How to be a Deep Thinker, bulan depan kita akan bahas tentang problem emosional manusia. Nah, hari ini di sini narasumbernya nggak hanya Dr. Jacob Ezra, ini menarik sekali, ada Dr. Yosi Agustanti Indrajaya. Beliau adalah professional psychiatrist di Siloam Hospital dan juga Mitra Kemayoran Hospital. Jadi ini kita langsung belajar dari expertnya. Kalau langsung mau daftar, bisa langsung scan QR code atau masukkan link pendaftaran yang terdapat pada layar Anda, dan kita berjumpa lagi minggu depan, bulan depan maksud saya, di Jumat 20 Agustus 2021. Berikutnya juga, jika Bapak Ibu yang tertarik lebih lagi tentang psikologi gitu kan ya, atau mungkin saya hanya leader-leader biasa, tapi saya punya kesulitan gimana sih cara melakukan mediasi dan konseling tim kerja saya atau mungkin keluarga saya, kita bisa belajar sama-sama The Secrets of Professional Counselor
dengan sebuah PC Talks dengan Ibu Golda Siregar. Beliau adalah lulusan psikologi dan juga seorang karakter counselor dan certified behavior consultant dari Power Character. Cukup berinvestasi sebesar Rp49.000 saja, hanya Rp49.000 saja, dan bisa langsung mendapatkan rahasia-rahasia menjadi konselor yang profesional. Nah, sekian mungkin ya info-info yang terdapat pada malam hari ini. Tak terasa sudah hampir jam 9 gitu kan ya, mungkin yang di waktu Indonesia Barat, atau mungkin ada di Indonesia bagian lain, atau mungkin ada yang di luar Indonesia juga tadi ya, saya lihat mungkin sudah lebih malam lagi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian sudah bisa berpartisipasi sampai akhir. Nah, sebelum kita tutup, saya mungkin mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa foto bersama. Oke? Kita foto bersama ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang berpartisipasi bisa nyalakan kameranya. Kita on cam sejenak, kita akan foto bersama, nanti kita posting di Instagram ya. Buat Bapak Ibu di sini yang mungkin bisa screenshot juga, kalau misalkan mau mengabadikan momen ini, Bapak Ibu bisa posting di Instagramnya, dan bisa tag @Power Character, nanti kami akan repost, dan kami akan lihat feedback Bapak Ibu yang diberikan lewat Instagram. Oke? Wah, sudah banyak yang on cam nih ya. Oke, boleh yang ibu-ibu langsung rapiin rambutnya. Oke, kita berfoto sejenak, tim Power Character sudah siap screenshot, nanti kita posting di Instagramnya Power Character ya, boleh dilihat hasil fotonya di Instagramnya Power Character. Oke, baik ya, kita akan screenshot bersama-sama. Oke, baiklah. Saya hitung ya, 1, 2, 3, senyum. Oke, tahan ya, karena kita ada beberapa page nih, oke? Oke, sedikit lagi, tahan sebentar, oke. Sip, sudah. Kalau gitu, sudah mantap jempolnya gitu. Ada yang mengangkat jempolnya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak Ibu belajar sesuatu hal yang luar biasa malam hari ini. Jangan lupa, jangan didengerin doang, jangan lupa praktek ya, jangan dengerin doang. Tapi jangan, saya ingetin, jangan lupa praktek segala ilmu-ilmu yang didapat pada malam hari ini. Kalau gitu, saya Sheila Ardelia izin pamit. Mohon maaf jika ada salah kata sepanjang acara dari 7 sampai jam 9 nanti. Kita ketemu di acara-acara yang berikutnya kalau kita ada kesempatan lagi. Selamat beristirahat, selamat malam semuanya. Sampai jumpa.